bagi kita sekalian dengan paras wajahnya yang menawan, ganteng, awet muda. Lengkap. Lengkap, lengkap. Karena podo-podo Semarang ya, Pak. Oh iya, udah Semarangnya. Nanti Cuman tunggu ilmunya, kiriman makanan ya, tunggu kiriman iya, makanan. Nah. ilmunya yang beda. Bapak Ibu kita merasa bersyukur kepada Tuhan ya. Kalau hari ini hambanya Bapak Pendeta Yakub Triandoko boleh bersama-sama dengan kita untuk menggali firman, belajar firman, dan kita ingin diperlengkapi untuk semakin bertumbuh di dalam iman dan kebenaran. Dan kita bersyukur untuk Pak Yakub Tri yang sangat konsisten, terbeban di dalam panggilan pelayanannya sebagai hamba yang terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, nanti di dalam acara kita, setelah doa pembukaan oleh Diaken Wigiono Yoris, kita nanti akan langsung menerima pengajaran firman Tuhan oleh Bapak Yakub Trihandoko ya. Dan waktu yang diberikan sesuai dengan rundown Bapak Yakub, dan nanti akan ada Q&A ya, 25 menit ya. Kemudian ada juga pengisian form survei seminar ya yang akan dipimpin oleh penginjil Jonathan Lim ya. Bapak Ibu, mari kita akan segera memulai acara ini. Mohon Bapak Diaken Hugiono Yoris membuka di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini di mana kami boleh dipertemukan di dalam ruang Zoom. Kami boleh mengikuti seminar tentang bahasa roh. Biarlah kami boleh mendengar, belajar apa yang benar tentang bahasa roh yang Engkau maksudkan ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Pendeta Yakub Tri yang akan membawa, biarlah apa yang dibawakan itu adalah dari suaramu saja Tuhan. Kami serahkan seminar ini dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Hui, Diaken GKK Tenggelis Mejo tercinta. Dan waktu selanjutnya kurang lebih 1 jam untuk Bapak Yakub Tri mengajar kita untuk bersama-sama menyimak apa yang telah Tuhan taruh di dalam hati pikiran hambanya Pendeta Yakub Tri. Kami persilakan Pak Yakub. Oke, selamat malam semuanya ya. Selamat malam untuk rekan-rekan hamba Tuhan. Ada Pak Johansen, ada Pak Saul, ada Pak David Rumonder, mahasiswa saya dulu, dan yang lain-lain ya. Bersyukur bisa ada di tempat ini bersama dengan teman-teman semuanya. Dan juga kita bersyukur karena tema kita adalah seputar bahasa roh. Nah, ini untuk kesekian kalinya saya membahas tentang bahasa roh. Dan saya berpikir-pikir mungkin ya latar belakang saya dari gereja Pentakosta itu sedikit menolong saya juga. Sehingga ketika saya membahas tentang bahasa roh, saya bisa membahasnya dari 2 perspektif yang berbeda. Karena saya bertobat dulu remaja di gereja Pentakosta, saya S1 juga di S1 Pentakosta, sekolah teologinya. Walaupun waktu di S1 saya sudah jadi reform ya gitu. Tapi tetap S1 saya adalah Pentakosta. Baru S2 saya reform dan saya melayani di gereja reform. Tapi setelah saya selesai S1 pun, walaupun teologi saya itu reform, tapi setelah selesai S1 saya 1 tahun masih melayani di gereja Pentakosta. Jadi saya teologinya reform, pelayanannya di gereja Pentakosta, dan teman-teman saya dari 2 kalangan itu ya, dari kalangan reform maupun dari kalangan Pentakosta karismatik. Sehingga saya bersyukur saya bisa melihat dari 2 perspektif ini. Dan memang ada banyak hal tentang bahasa roh ini yang membingungkan. Saya masih ingat dulu pada waktu saya muda, saya pernah mendengar hamba Tuhan tamu datang ke gereja saya dan dia mengatakan demikian, kalau kita ini tidak bisa bahasa roh, kita tidak bisa masuk surga. Bahasa roh itu adalah syarat orang masuk surga, bukti orang masuk surga. Kenapa katanya dia? Karena kalau kita ini nggak penuh Roh Kudus, berarti kita ini tidak bisa masuk surga. Masuk surga hanya untuk orang yang penuh Roh Kudus. Dan penuh Roh Kudus itu tandanya adalah wajib berbahasa roh. Kalau nggak bisa berbahasa roh, berarti tidak masuk surga. Saya masih ingat benar, ada teman-teman saya yang tidak bisa berbahasa roh, itu sampai stres, sampai depresi. Dan bukan depresi sampai ditangani psikolog, bukan. Tapi dia merasa kayak perjalanan imannya itu kayak sia-sia begitu. Ada yang bertanya kepada saya, misalnya, wah ini bagaimana ya, saya sampai sekarang nggak bisa bahasa roh nih. Masa saya sudah beriman sungguh-sungguh, sudah begini-begini, saya nggak bisa masuk surga nih begini. Jadi konsepnya itu
masuk surga karena perbuatan baik, sekarang ditambah lagi harus berbahasa roh gitu. Yang pertama aja udah salah, ditambah lagi harus berbahasa roh, menjadi jauh lebih salah lagi gitu kan. Ada juga orang yang pernah mengajarkan kepada saya, ini pembicara tamu ya, mayoritas pembicara tamu, karena orang di dalam gereja saya malah jarang berbicara tentang bahasa roh setahu saya ya. Tapi orang tamu yang saya ingat, dia berkata begini, tahu nggak bahasa yang dipakai Adam untuk bercakap-cakap dengan Allah itu bahasa apa? Waktu itu kan belum ada bahasa macam-macam, bahasa Ibrani belum ada, bahasa apa coba? Lalu dia tanya lagi, nanti kita di surga pakai bahasa apa coba? Gitu. Lalu dia beritahu, nanti kita di surga itu pakai bahasa roh. Adam dulu bincang-bincang dengan Allah itu juga pakai bahasa roh. Jadi orang-orang yang nggak bisa bahasa roh akan mengalami kesulitan berkomunikasi di surga katanya. Sudah lumayan ya. Berarti kan yang nggak bisa bahasa roh bisa masuk surga gitu kan ya. Cuma nanti kalau di surga dia nggak bisa ngomong apa-apa gitu kan ya. Karena nanti di surga yang diizinkan hanyalah bahasa roh. Wah, ada banyak kebingungan semacam ini. Ada banyak kebingungan. Saya pernah ikut sebuah camp remaja nasional begitu. Nah, pengalaman itu pengalaman yang ya berkesan lah buat saya gitu kan ya. Semua imannya disegarkan, semangatnya, remaja ribuan kumpul bersama itu kan luar biasa kan ya. Wah, gitu kan, yang cantik-cantik juga banyak waktu itu. Jadi luar biasa pengalamannya. Dan pada waktu itu ada sebuah kebiasaan begini, orang-orang itu berdoa, nanti kalau dirasa oleh para hamba Tuhan di sana sudah penuh bahasa roh gitu. Kalau dirasa sudah penuh bahasa roh, dalam arti itu penuh Roh Kudus ya, pakai bahasa roh apa semua. Kalau dinilai sudah penuh Roh Kudus, yaitu berbahasa roh, maka orang itu diberi tali putih gitu, di lengannya itu diberi tali putih. Nah, saya dulu kan usil banget kan ya gitu. Jadi saya itu berdoa terus tuh 5 hari itu isinya pokok ibadah kan, saya capek kan gitu kan. Jadi akhirnya usil saya itu muncul gitu, saya lihat ada teman saya itu kan sudah diikat gitu talinya, udah tandanya udah penuh Roh Kudus gitu, tanda itu gitu. Terus lalu dia masih sembaduan gitu, lama-lama suaranya tambah kecil gitu kan, tambah kecil, akhirnya talinya saya cabut gitu, kemudian saya ikatkan ke teman saya yang lagi tidur pulas gitu. Saya ikatkan di lengannya teman saya yang tidur pulas gitu. Wah, itu kalau malam diskusi seru gitu kan ya. Wah, malam itu di kamar gitu kan, saya pura-pura tidur dengerin mereka diskusi. Ternyata aku tadi penuh itu bisa bocor loh, ternyata aku ini sudah diikat, udah penuh. Itu tiba-tiba karena suaraku tambah kecil mungkin ya, itu lama-lama ikatannya diambil gitu. Terus yang satu bilang, wah, aku lebih membingungkan lagi, aku tidur pulas loh padahal malah diikat. Berarti aku tidur di dalam roh katanya, terus bisa penuh Roh Kudus gitu kan. Saya cuma lihat itu, dengerin gitu kan sambil pura-pura tidur. Waduh, ada semacam kayak kebanggaan gitu, kepuasan, ada pencapaian besar di dalam diri saya ya, untuk membuat bingung orang lain pada waktu itu. Lalu ada juga teman saya itu kan, biasanya itu kalau orang-orang dari kalangan karismatik Pentakosta itu gini, kalau doa nggak ditopang tangan itu kan rasanya nggak afdol gitu kan ya. Jadi saya perhatikan beberapa teman saya itu kalau lagi berlutut berdoa itu kalau ditopangin tangan kepalanya gitu, apalagi yang topangin tangan sambil digerak-gerakkan, dia tuh bisa kayak semangat gitu kan, wah gitu. Jadi beberapa teman saya yang tidur itu saya topangin tangan dari belakang, lalu dia mulai semangat kan ya, gitu kan ya. Kemudian setelah itu saya cubit dia lihat ke saya, kemudian saya kasih kode gitu kan ya. Nah, banyak hal ya yang saya lakukan selama masa-masa itu ya. Jadi saya ini dari dulu udah ngawur sebetulnya, berada di sebuah tempat tapi saya pikirannya itu kritis terus, saya mempertanyakan bener nggak sih. Nah, saya yakin pergumulan ini bukan cuma pergumulan saya dulu, tapi juga mewakili pergumulan sejuta umat mungkin tentang bahasa roh. Ada banyak hal yang nanti kita akan bahas, tapi karena waktu kita terbatas, nanti kita hanya akan membahas beberapa saja sih. Ini kita akan membahas misalnya apa sih bahasa roh itu, apa manfaat bahasa roh, lalu bagaimana penggunaan bahasa roh yang benar di dalam ibadah. Kemudian bagaimana kita bisa membedakan bahasa roh yang asli dari yang tidak asli. Dan juga yang kelima, nanti kita akan melihat gini, apakah orang penuh Roh Kudus itu harus berbahasa roh, dan apakah penuh Roh Kudus itu sama dengan pertobatan atau terjadinya setelah pertobatan. Jadi ada banyak hal yang nanti kita akan cover secara cepat saja.
Tetapi sebelum kita sampai ke sana, saya ingin memberitahu dulu tentang sebuah isu ya. Tapi ini tidak saya bahas sekarang secara panjang lebar. Kalau kurang jelas nanti silakan tanya di Q&A. Di dalam teologi reform ada dua pandangan. Pandangan mayoritas itu memegang cesasionisme, yaitu menganggap bahasa-bahasa roh, karunia-karunia rohani, ya berarti termasuk bahasa roh, itu sudah tidak ada lagi. Itu namanya pandangannya cesasionisme. Ini dipegang oleh sebagian besar orang reform. Mereka mempercayai bahwa bahasa-bahasa roh itu, semua karunia roh itu sudah berhenti pada saat para rasul mati atau pada saat perjanjian baru sudah selesai dikumpulkan, dikanonkan pada abad yang keempat atau abad yang kelima. Ini cesasionisme. Tapi saya, walaupun saya orang reform, tapi saya tidak memegang pandangan itu. Jadi saya memegang pandangan kontinualisme. Saya meyakini bahwa bahasa roh dan karunia-karunia rohani masih ada sampai sekarang. Itu pandangan saya. Cuma saya tidak akan bahas di sini secara panjang lebar. Itu satu seminar tersendiri. Tapi kalau misalnya saya boleh cepat memberitahu kira-kira mengapa saya meyakini itu, jawaban saya adalah karena alasan-alasan cesasionis menurut saya kurang kuat sih. Misalnya mereka mengatakan bahwa nanti berdasarkan 1 Korintus 13 nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti jika yang sempurna datang. Lalu mereka menafsirkan di 1 Korintus 13 yang sempurna itu adalah kanonisasi perjanjian baru. Menurut saya itu pasti salah penafsirannya. Kenapa pasti salah? Karena konteks 1 Korintus 13 itu sudah jelas. Yang sempurna itu merujuk pada apa? Sudah jelas. Paulus mengatakan, sekarang aku melihat seperti dalam cermin, tapi nanti aku akan melihat muka dengan muka. Dari sini kita bisa lihat bahasa roh, nubuat itu akan berakhir, semua karunia yang lain akan berakhir, yaitu pada saat kita berjumpa dengan Kristus muka dengan muka. Lagi pula kalau yang sempurna itu ditafsirkan kanonisasi perjanjian baru pada abad yang keempat, maka itu adalah kesalahan yang disebut anakronisme. Anakronisme itu berarti begini, konsep yang lebih baru diterapkan pada kitab yang kuno. Orang kuno pasti tidak paham lah. Jemaat Korintus bagaimana bisa paham membaca suratnya? Nanti yang sempurna tiba, bagaimana mereka bisa punya ide kalau yang sempurna itu kanonisasi perjanjian baru di abad yang keempat? Menurut saya itu kesalahan yang fatal sih, anakronistik. Karena argumen utama yang dipegang oleh kaum cesasionis tidak seberapa kuat, maka saya meyakini sebetulnya sampai sekarang Tuhan masih memberikan karunia-karunia-Nya. Ada banyak lagi alasan, tapi bukan itu fokus kita hari ini. Nah, berdasarkan itu, mari sekarang kita akan lihat beberapa yang saya sebutkan tadi. Definisinya, manfaatnya, penggunaannya di dalam ibadah, bagaimana kita bisa membedakan bahasa roh dengan yang lain, dan yang terakhir bahasa roh sebagai tanda penuh Roh Kudus, apakah itu terjadi pada waktu pertobatan atau setelah pertobatan. Dan mari kita langsung lihat saja definisinya. Apa sih bahasa roh itu? Kalau saya definisikan berdasarkan Kisah Rasul 2 dan 1 Korintus 14, ini dia definisinya. Kemampuan supranatural untuk berkata-kata dalam bahasa tertentu yang bukan bahasa ibu dan yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Jadi ini kemampuan yang sifatnya supranatural, bukan karena rajin les, bukan ya. Bukan karena orangnya itu sangat gifted di dalam berbahasa. Kan ada itu, orang yang belajar bahasa sendiri itu bisa pinter gitu. Ada, saya ketemu orang pinter bahasa Rusia, pinter bahasa Jerman tanpa les sama sekali. Tapi bukan itu, ini kemampuan supranatural untuk berkata-kata dalam bahasa tertentu yang bukan bahasa ibu dan yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Baik berupa bahasa yang bisa dipahami oleh manusia, yaitu bahasa asing seperti kasus Kisah Rasul 2, maupun yang tidak dapat dipahami oleh manusia, bahasa-bahasa surgawi seturut dengan 1 Korintus 14. Beberapa orang mencoba untuk membedakan bahasa roh itu hanya berlaku di 1 Korintus 14. Kisah Rasul 2 adalah bahasa lidah. Tapi sebetulnya dalam teks Yunani sama saja.
Memang tidak dibedakan. Ada yang orang bilang, oh yang satu glossolalia, bahasa roh, yang satu senolalia, bahasa asing. Tapi kalau dibaca di teksnya, ceritanya tidak begitu memang. Ya tetap bahasa roh itu sama, cuma konteksnya itu berbeda. Di Kisah Rasul pasal 2, ternyata bahasa rohnya itu adalah bahasa asing. Sehingga orang-orang dari berbagai macam tempat, mereka bisa tahu apa yang diucapkan oleh murid-murid yang sedang berbahasa roh ini. Tapi kalau di 1 Korintus 14 jelas berbeda. Karena Paulus mengatakan di 1 Korintus 14, orang yang berbahasa roh berkata-kata kepada Allah. Dan tidak ada manusia yang bisa memahaminya. Dia berkata-kata kepada Allah dan itu dia lakukan oleh roh. Oleh roh dia berkata-kata kepada Allah. Bukan kepada manusia. Tidak ada manusia yang bisa memahaminya. Saya yakin definisi ini yang saya ambil dari seorang teolog C.K. Barrett di dalam tafsirannya di dalam Kisah Para Rasul. Menurut saya definisi ini adalah definisi yang cukup adil, yang bisa memayungi Kisah Rasul 2 maupun 1 Korintus 14. Jadi ketika kita bicara sekarang ini, yang saya maksud bahasa roh adalah bahasa yang supranatural, yang bukan bahasa ibu, yang tidak pernah dipelajari sebelumnya. Bisa tidak bahasa roh itu bentuknya bahasa asing? Bisa. Tapi tidak selalu bentuknya bahasa asing. Tidak selalu bentuknya bahasa asing. Intinya adalah bukan bahasa ibu, tidak pernah dipelajari, tiba-tiba bisa karena ada kemampuan supranatural yang Tuhan berikan. Itu yang saya maksud dengan bahasa roh. Cukup sederhana ya definisinya. Nah sekarang kita langsung masuk bagian berikutnya. Manfaatnya apa nih bahasa roh? Nah manfaatnya saya bacakan langsung aja di 1 Korintus 14 ayat 2 dan 4 ya. Manfaatnya begini nih. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Berarti kan bukan bahasa asing nih. Tidak ada seorang pun yang mengerti. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal rahasia. Kemudian ayat 4, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi kalau ditanya, apa fungsinya bahasa roh? Mengapa orang-orang tertentu diberi karunia bahasa roh? Jawabannya adalah supaya orang itu membangun dirinya sendiri. Orang yang diberi karunia bahasa roh, dia diberi saluran anugerah dari Tuhan supaya dia itu bisa membangun dirinya sendiri. Yaitu dengan cara apa? Oleh Roh Kudus, dia itu bisa berkata-kata hal-hal yang tidak dipahami oleh manusia. Hal-hal yang mungkin akan sulit diucapkan secara akal budi. Allah menolong orang-orang tertentu untuk bisa menyampaikan isi hatinya dengan cara yang melampaui apa yang kita bisa ucapkan. Mungkin kalau kita seringkali mengatakan speechless, tidak bisa berkata-kata. Kalau ini kebalikannya, justru karena tidak bisa diungkapkan, Tuhan menyediakan ungkapan yang sifatnya spiritual, yaitu oleh Roh Kudus dia berkata-kata hal-hal yang bersifat rahasia kepada Allah. Ini fungsinya bahasa roh. Nah mungkin kita bertanya, loh kan itu bagus ya, kenapa tidak semua orang Kristen diberi saja supaya orang Kristen membangun dirinya? Nah ini pemikiran yang kurang paham kreativitas Allah. Allah itu membangun kita itu tidak selalu lewat cara yang sama. Di ayat tadi juga sudah disebutkan, siapa yang berbahasa roh membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat ia membangun jemaat. Jadi kadang-kala kita dibangun tidak selalu harus lewat bahasa roh, tapi lewat nubuat yang diucapkan orang lain kita dibangun. Nah, saya langsung harus perjelas ya, klarifikasi di sini, yang disebut nubuat di sini itu bukan ramalan ya. Orang Kristen sekarang kalau mendengar kata nubuat itu selalu langsung pikirannya ramalan, terutama tentang ramalan masa depan. Itu pemikiran salah yang harus kita tinggalkan. Kalau kita belajar konsep nubuat di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, nubuat itu ada dua sisi. Ini dijelaskan oleh dua orang teolog, Gordon Fee dan Douglas Stuart, di dalam bukunya tentang hermeneutika.
bagaimana menafsirkan Alkitab gitu, how to read the Bible for all its worth. Di dalam buku itu disebutkan begini, nubuat itu terdiri dari dua bagian besar. Yang pertama itu adalah foretelling, F-O-R-T-H, foretelling. Yang kedua adalah foretelling, F-O-R-E. Jadi foretelling mengungkapkan keluar, mengucapkan keluar, foretelling. Yang berikutnya foretelling, memberitahukan sebelumnya. Nah, di antara dua hal ini, yang paling dominan tugas utama Nabi justru adalah foretelling. Menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan keluar apa yang ada di dalam isi hati Tuhan. Itu tugas dari Nabi terutama. Makanya, nubuat itu bukan terutama prediksi masa depan. Salah. Kalau kita membaca berita para nabi ya, para nabi itu tidak setiap kali ngomong menubuatkan sesuatu. Para nabi itu kalau bicara selalu teguran, 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 ancaman hukuman. Tidak selalu dia bernubuat dalam arti meramal masa depan. Ini perlu saya klarifikasi dari awal supaya kita tidak salah. Banyak orang Kristen sekarang ini soalnya terlalu suka ya model-model yang nubuat-nubuat kayak begitu. Di Indonesia ini ada beberapa hamba Tuhan tertentu yang suka bernubuat dan ternyata pengikutnya itu banyak. Saya tahu itu karena saya berkali-kali diundang di gereja karismatik kan. Terus saya lihat jadwalnya. Saya juga heran. Tiap kali, berapa kali sudah saya perhatikan ya, gereja-gereja tertentu kalau ngundang saya, itu mesti ngundang satu lagi pembicara karismatik yang lucu, suka melucu-melucu gitu. Yang berikutnya adalah pembicara yang suka nubuat-nubuat gitu. Jadi 3 nama kami itu seringkali saya lihat loh, dalam acara ini kok kita 3 lagi. Saya sampai sekarang nggak paham, kenapa satu gereja yang sama bisa menyukai saya dan menyukai 2 pembicara itu. Padahal menurut saya ajaran saya itu beda banget gitu kan, bertolak belakang. Tapi kenapa kok disukai ya saya nggak tahu, saya juga nggak berani tanya. Dan saya males juga lah, nggak ada gunanya tanya. Cuma saya memperhatikan begini, yang satu yang suka nubuat itu, wah kalau habis khotbah ya, orang-orang tuh sampai ngantri untuk tahu kira-kira apa nubuatnya. Jadi datang gitu kan ya, gitu. Terus hamba Tuhannya ngomong gini, jangan takut, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Wah gitu, wah seneng dia. Padahal sebetulnya itu kan bukan nubuat kan ya. Itu kan sebetulnya hamba Tuhannya sedang apa? Latihan untuk ikut lomba cerdas cermat Alkitab. Dia lagi membaca ayat Alkitab sebetulnya. Terus yang lain lagi datang gitu kan, Pak masa depan saya bagaimana Pak? Saya punya masalah gini Pak, takut gini Pak. Terus diomongi, jangan takut gitu kan ya. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Wah ini dianggap nubuat. Padahal mungkin hamba Tuhannya itu sedang latihan untuk persiapan lomba cerdas cermat Alkitab, karena itu diambil dari Yosua 1 dan Ibrani pasal 13. Tapi itulah orang Kristen ya, sukanya model nubuat yang gitu-gitu. Tapi kita nggak bicara nubuat nih di seminar ini, saya cuma klarifikasi saja. Jadi kalau kita kembali ke tadi, cara Tuhan membangun kita itu macam-macam. Kadang Tuhan membangun kita melalui nubuat, hamba-hamba Tuhan yang peka terhadap isi hati Tuhan, yang mengerti Alkitab, yang berani memberikan teguran, yang berani bersuara. Yang penting itu kebenaran dia sampaikan dengan lantang. Nah itulah karunia nubuat sebetulnya. Dalam buku saya, Gereja yang Menggerakkan Jemaat, saya memberi definisi-definisi tentang setiap karunia itu, supaya kita tidak salah paham. Jadi saya merasa setelah saya mempelajari karunia-karunia itu, saya merasa bahwa saya ini juga punya karunia nubuat sebetulnya. Karena saya berani menyuarakan isi firman Tuhan. Saya tidak peduli yang mendengar siapa. Apalagi kalau nggak ada yang mendengar. Wow, saya tambah berani karena nggak ada yang mendengar ya. Saya termasuk orang yang rindu firman Tuhannya ngomong apa. Saya gali dengan mendalam. Saya rindu supaya yang saya sampaikan itu benar-benar kehendak Tuhan, firman Tuhan. Dan saya tidak takut menegur orang. Dalam hal itu menurut saya punya karunia nubuat. Tapi anyway, bukan itu yang kita bicarakan sekali lagi. Jadi Tuhan itu membangun kita dengan cara yang beda-beda. Kalau ada orang yang diberi karunia bahasa roh, ya Tuhan membangun orang itu. Bersyukurlah, membangunnya dengan cara apa? Orang itu tuh bisa menyampaikan hal-hal yang tidak dipahami orang lain. Hal-hal yang kalau pakai kata-kata biasa itu nggak bisa.
akhirnya dia dimampukan oleh Roh menyampaikan hal-hal yang bersifat rahasia. Itu manfaat dari bahasa roh. Nah, sekarang penggunaan bahasa roh di dalam ibadah, supaya orang tidak pikir, wah itu kan cuma teologi reform saja. Nah, supaya tidak diduga begitu, saya bacakan ayatnya saja ya, supaya nanti kita bisa tahu ini pandangan saya atau pandangan Paulus. Dalam 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi bukan semuanya berbahasa roh ini. Ada yang ini, ada yang itu, ada yang ini, ada yang itu. Nah, ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang. Sebanyak-banyaknya 2 atau 3 orang ya, bukan 2 atau 3 komisi, tapi orang, seorang demi seorang. Dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Oke, jadi kalau orang tanya kepada saya, bagaimana penggunaan bahasa roh? Ya baca teks tadi, sudah cukup jelas menurut saya. Pertama apa? Tidak boleh semuanya berbahasa roh kan? Nggak boleh. Ada yang mungkin bermazmur, ada yang menyampaikan sesuatu dan seterusnya. Tidak boleh semuanya bahasa roh. Kedua, kalaupun mau berbahasa roh, itu harus ada yang menafsirkan, menerjemahkan. Harus ada orang lain yang punya kemampuan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Kalau tidak ada yang menafsirkan, harus diam. Nggak boleh berbahasa roh. Nah, kalau seandainya ada yang menafsirkan, Paulus sudah atur lagi nih aturannya. 2 atau 3 orang. Bukan 23 orang, bukan 2-3 komisi, tapi 2 atau 3 orang. Nah, sudah ada batasannya, dikasih aturan lagi. Bergantian. Bergantian. Jadi tidak boleh semuanya itu berbahasa roh, itu tidak boleh. Harus gantian. Makanya kalau ada orang yang bilang, wah saya ini berbahasa roh sampai gak bisa ngontrol pak di dalam ibadah pak, gak bisa berhenti saya pak gitu, bener-bener lidah saya tuh gak bisa berhenti gitu kan. Oke. Nah, terus kalau kamu nggak bisa berhenti, orang lain kan nggak dapat nomor antrian kan gitu. Kan mesti harus 2-3 orang kan gitu. Ya kalau sudah waktunya berhenti terus bagaimana nih? Masa nggak bisa direm? Masa nggak bisa dikontrol? Enggak lah. Berbahasa roh pun juga bisa ngontrol. Karena Paulus itu bilang 2 atau 3 orang. Berarti kan kita masih punya kemampuan berhitung lah. Minimal matematika dasar gitu kan ya. Dan kita juga masih punya sopan santun, bergantian. Jangan saling rebutan. Nah, kalau memang aturannya sudah jelas begitu, sekarang kan begini ya, apa yang terjadi di gereja-gereja sekarang ini, di gereja-gereja tertentu. Saya berapa kali berada dalam sebuah situasi, karena dulu saya ini kan pemain musik keliling kan, waktu masih muda dulu. Saya itu waktu S1 tuh pemain musik di berbagai gereja gitulah, dan mayoritas, hampir semua malahan ya. Saya mainnya tuh di gereja karismatik, di gereja Pentakosta begitu kan. Jadi saya sudah sering melihat hamba-hamba Tuhan yang berkata begini, mari kita semua berbahasa roh, ayo mari semua berbahasa roh, mari semua berbahasa roh. Bahkan sampai sekarang saya itu masih ingat, ada pembicara dari Jakarta lagi khotbah di sebuah persekutuan gitu, di kafe gitu kan ya, di restoran gede gitulah. Saya ikut main ya, waktu itu kalau nggak salah saya main atau main apa gitulah, pokoknya saya main gitu. Terus setelah dia nyanyi, khotbah, nyanyi, dia tuh bisa datangi pemain musik dan dia bilang gini, bunyikan sekencang-kencangnya musiknya, ayo bunyikan sekencang-kencangnya. Lalu dia bilang, ayo semua menyembah Tuhan, menyembah Tuhan gitu kan. Terus saya bingung, ini sekencang-kencangnya bagaimana sih? Menurut saya sudah cukup segini. Lalu dia rampas alat musik kami satu persatu dan dia mainkan. Jadi bassnya itu sama dia di volumenya dipenuhkan, lalu sama dia digini, leng gitu. Kemudian dia juga pemain keyboardnya itu
diajarin sama dia cara mainnya tuh reng 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 reng, itu seperti kalau orang lagi masak goreng ikan itu ya, kalau masuk nah bunyinya modelnya kayak gitu. Terus pemain drumnya juga gitu, sticknya diambil oleh dia gitu kan, terus dia pukul gitu. Untung barongsainya nggak masuk ruangan ya, itu kalau sampai barongsainya masuk ruangan susah ya, saya nggak nyiapkan angpau soalnya. Kok bisa sih orang modelnya itu kayak gitu? Tapi ya gitu, dia tuh mau membangun ambience gitu, mau menyentuh emosi orang, dan dia berkata, ayo semua bahasa roh, semua bahasa roh, semua bahasa roh. Wow, itu salahnya tingkat dewa sih menurut saya. Masa nggak pernah baca 1 Korintus 14 sih? Kan tidak perlu penjelasan Yunaninya sih, nggak perlu tahu latar belakang Korintus sih, nggak perlu pinter banget lah maksud saya, baca biasa aja 1 Korintus 14, menurut saya sudah sangat jelas loh. Penggunaan bahasa roh yang semacam itu sama sekali keliru, makanya kita harus hati-hati ya. Tapi kita bersyukurlah kalau GKKI kan nggak begitu ya, nggak ada bahasa roh. Yang paling dominan rasanya bahasa Makassar ya gitu. Oke, tapi kan semua bisa paham ya, jadi nggak ada masalah itu. Nggak perlu karunia untuk menafsirkan ya gitu. Cuma karunia untuk itu aja ya, memelihara telinga supaya nggak rusak ya. Oke, berikutnya kita menguji bahasa roh. Kita perlu bicara tentang menguji bahasa roh ini. Alkitab memerintahkan kita untuk menguji setiap roh kan. 1 Tesalonika 5, kita jangan memandang rendah nubuat, tapi uji segala roh. Jangan cuma seneng hal-hal yang rohani, tapi harus uji. 1 Yohanes 4, ujilah setiap roh, karena tidak semuanya dari Allah. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang, 2 Korintus 11. Hati-hati, fenomena berbahasa tertentu yang spektakuler seperti bahasa roh juga terjadi pada bidang maupun agama lain. Pada bidang lain itu maksudnya di bidang-bidang lain. Nanti saya terangkan contoh-contohnya apa, dan juga di agama lain. Saya pernah berada di dalam sebuah seminar bisnis ya, lalu mendatangkan motivator bisnis yang terkenal itu. Ya, saya juga kenal orang itu. Lalu pada waktu akhir seminar itu cukup menarik. Dipanggilkan motivator yang lain yang khusus untuk menyentuh emosi orang gitu. Dan pembicara yang baik ini, dalam tanda kutip, dia tuh fasih banget lah pokoknya ngomongnya. Dia bilang begini, coba pegang yang punya duit koin, ambil. Kalau yang nggak punya, minta temannya gitu. Lalu coba pegang, tutup mata semuanya. Bayangkan, wah, diiringi musik tertentu. Bayangkan kalau kamu itu hanya punya uang 500 perak, 500 rupiah, dan ibumu sedang sakit keras membutuhkan pengobatan. Wah, itu orang sudah mulai nangis-nangis gitu kan. Terus disugesti lagi. Believe me ya, yang terjadi itu sangat mirip dengan yang terjadi di banyak gereja. Orang-orang itu bisa nangis gitu, bisa menjerit-jerit gitu kan, tangannya itu bisa kayak orang nggak sadarkan diri begitu, bisa sampai gulung-gulung di lantai dan gitu, teriak-teriak tidak apa gitu. Terus ada juga yang pakai bahasa-bahasa lain gitu yang nggak bisa dimengerti. Dan beberapa tulisan ilmiah di bidang psikologi sudah pernah juga mencoba untuk membandingkan fenomena bahasa roh dengan fenomena psikologis yang lain, dan secara luar mirip, memang mirip. Makanya kita harus berhati-hati karena mirip. Jadi kita harus bertanya-tanya, ini bahasa roh atau bukan nih? Karena di bidang lain juga muncul, bahkan di keyakinan lain, di agama lain juga muncul. Beberapa penafsir menduga ketika Paulus berkata-kata di 1 Korintus 13, kalau kita walaupun bisa semua karunia bahasa malaikat, tapi kalau tidak punya kasih, kita seperti gong yang berkumandang, canang yang gemerincing. Mereka meyakini Paulus sedang membicarakan penyembahan berhala di kuil-kuil tertentu di kota Korintus dan sekitarnya. Nah, kalau memang benar Paulus merujuk kepada agama-agama misteri semacam itu, penyembahan-penyembahan berhala semacam itu, maka arkeologi dan sejarah juga mengungkapkan kepada kita fenomena tidak sadarkan diri, lalu berbahasa-bahasa yang tidak dimengerti orang lain, juga terjadi di kuil-kuil berhala. Nah, karena
itu bisa terjadi di bidang lain dan di agama lain. Dan Alkitab memerintahkan kita untuk menguji setiap roh, maka kita juga harus tahu bagaimana membedakan bahasa roh yang asli dengan yang tidak asli. Dan kita bersyukur ya, untuk tahu itu kita tidak perlu memanggil pendeta yang dulu mantan dukun. Nggak perlu ya, nggak perlu. Saya bukan mantan dukun, bukan ya. Saya calon paranormal. Nah, jadi begini, kita tidak perlu paranormal, kita nggak perlu dukun. Karena Alkitabnya itu udah cukup jelas sebetulnya. Saya membaca 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14, maka saya menemukan cara untuk mengetahuinya. Nah, cara untuk mengetahuinya begini nih ya, satu-satu nih. Pertama, yang mengucapkannya sudah bertobat. Yang mengucapkannya sudah bertobat, sudah percaya Yesus sebagai Tuhan. Menarik sekali, sebelum Paulus membahas tentang karunia-karunia roh, Paulus memulai di ayat 1-3. Kan karunia roh itu dibahas Paulus di pasal 12 sampai pasal 14. Nah, sebelum Paulus memulai pembahasannya, Paulus itu memulai dengan pasal 12 ayat 1-3. Dan dia bilang begini, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan tanpa Roh Kudus. Dan tidak ada orang yang kalau dalam dirinya ada Roh Kudus bisa berkata terkutuklah Yesus. Tidak mungkin. Dan itu dia sebelum bicara tentang karunia-karunia roh. Karena Paulus ingin mengatakan kepada kita satu hal sebetulnya. Orang yang punya karunia roh adalah orang yang sudah bertobat. Jadi karunia roh itu diberikan oleh roh kepada orang tertentu yang memang sudah bertobat di situ. Yang sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bicara tentang karunia-karunia roh di 1 Korintus 12 loh ya, ayat 7 sampai yang ke-11. Karunia yang diberikan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya untuk membangun tubuh Kristus. Karunia rohani kan diberikan untuk membangun tubuh Kristus. Lah kalau ada orang yang tidak termasuk bagian dalam tubuh Kristus, ya jelas tidak mungkin lah dia diberi karunia roh untuk apa. Yang kedua, cara membedakan bahasa roh dari yang bukan bahasa roh adalah ini. Memiliki karunia membeda-bedakan roh. Memiliki karunia membeda-bedakan roh. Di 1 Korintus 12 ayat 7-11, ayat 7-10 terutama, ada daftar karunia roh. Salah satunya adalah karunia membeda-bedakan roh. Karunia membeda-bedakan roh. Oke, saya kasih kesaksian ya, supaya kita semua tahu. Suatu ketika saya pelayanan di satu gereja Pentakosta begitu, saya diundang khotbah dan waktunya bagi saya untuk berkhotbah. Jadi saya sudah siap-siap untuk khotbah begitu. Lalu pada saat saya mau khotbah, itu ada satu ibu-ibu yang dari tadi itu pokoknya kayak suaranya paling kenceng di gereja itu. Lalu ketika dia berbahasa roh dalam tanda kutip, dia terjemahkan sendiri sesudahnya. Orang-orang tuh nangis semua. Tiap kali dia berbahasa roh gitu tuh orang-orang diam. Lalu dia terjemahkan, orang-orang nangis gitu. Terus berlangsung terus sampai saya maju mau khotbah. Pada saat saya maju mau khotbah, ada suara dalam hati saya yang mengatakan bahwa ibu ini bukan berbahasa roh. Ibu ini sedang menghujat Tuhan. Tapi saya nggak kenal ibu ini. Dan saya juga nggak yakin ini suara Roh Kudus atau suara hati saya. Lalu saya menguji kan. Cara mengujinya bagaimana? Saya tanya gembalanya. Di situ ada gembalanya, saya tanya, kenal nggak dengan ibu yang di depan saya yang lagi suaranya keras? Dia bilang kenal. Kenal baik ya? Kenal. Dia orang yang sudah bertobat sungguh-sungguh atau enggak? Saya kaget karena gembalanya bilang gini, orang itu nggak pernah bertobat. Minggu lalu aja katanya baru cari dukun, baru pulang dari Gunung Kawi, banyak jimatnya di rumah. Lalu saya datangi orang ini, ibu ini, dan saya doakan. Pada waktu saya doakan, benar, dia manifest hal-hal yang menunjukkan dia kerasukan roh jahat. Berarti apa yang Tuhan taruh di dalam diri saya? Berarti benar tuh. Ibu ini bukan sedang berbahasa roh.
tapi sedang menghujat Tuhan. Dan saya juga ingat ada pengalaman orang yang pernah merekam jalannya sebuah KKR. Lalu orang ini pergi memberitakan Injil ke Afrika. Nah, orang Afrika ditunjukin videonya itu. Dan orang Kristen di Afrika sangat kaget sekali. Karena ternyata bahasa roh dalam tanda kutip yang terekam itu ternyata bahasa Afrika. Di tempat itu, bahasa suku itu. Dan orang Afrika memberitahu isinya semua penghujatan kepada Tuhan. Harus hati-hati. Di tempat yang lain saya pernah berkhotbah juga ya. Ini sekali lagi saya diundang di gereja Pentakosta gitu. Lalu waktu saya mau khotbah, ada satu orang yang semacam kayak berbahasa roh gitu, dalam tanda kutip, sambil nangis-nangis gitu. Saya sudah berapa kali pergi ke situ. Jadi saya tahu orang ini adalah orang yang baik. Orang ini sebetulnya udah bertobat sih. Orang ini koordinator guru sekolah minggu di tempat itu. Tapi pada waktu saya mau khotbah, dia itu berbahasa roh gitu. Dan ada suara dalam diri saya, keyakinan dalam diri saya, bahwa orang ini sebetulnya sedang mengeluh kepada Tuhan, sedang protes kepada Tuhan. Saya toleh kanan kiri, nyari pimpinannya, gembalanya nggak ada. Lalu saya datangi orang ini, dan saya bisikkan satu kata di telinganya. Saya bilang begini, God is good, Allah itu baik. Saya kaget dengan responsnya dia. Karena begitu di telinganya saya bisikkan God is good, dia tuh bisa langsung lompat ke belakang dan dia teriak sekeras-kerasnya, tidak, Allah tidak baik. Lalu dia jatuh. Saya bangunkan dia, lalu saya konseling. Ternyata orang ini memang marah dengan Tuhan. Sudah percaya Tuhan, tapi dia marah dengan Tuhan. Nah, saya yakin kalau kita mau membedakan ini bahasa roh sungguhan atau tidak, maka kita perlu karunia untuk membedakan itu. Saya tidak mengatakan bahwa saya punya karunia itu, tidak. Saya cuma menceritakan bahwa beberapa kali saya bisa mengidentifikasi itu bahasa roh atau bukan. Kalaupun itu bahasa roh, saya bisa tahu isinya apa. Dan dalam pelayanan saya, hal-hal yang semacam itu beberapa kali terjadi ya. Saya itu pernah lihat orang, dan saya tuh bisa tahu masa kecil orang itu sampai dia sekarang ini. Saya bisa tahu. Dan saya lihat orang, saya bisa tahu dosanya dia apa. Padahal dosa saya aja apa saya nggak tahu. Bukan ya. Bukan, saya pasti tahu lah dosa saya apa. Tapi itulah karunia-karunia yang Tuhan sediakan kepada kita. Kalau kita mau membedakan begitu-begitu, ya kita harus punya karunia membedakan bahasa roh. Lihat orangnya udah bertobat atau enggak. Kemudian cara lain untuk mengujinya gini. Apakah semua jemaat berbahasa roh? Kalau semua jemaat berbahasa roh, saya yakin itu bukan bahasa roh. Karena di akhir pasal 12, Paulus berkata begini, apakah semuanya bernubuat? Tentu tidak. Apakah semuanya rasul? Tentu tidak. Apakah semuanya menyembuhkan? Tentu tidak. Apakah semuanya berbahasa roh? Tentu tidak. Jadi kita harus memahami ini. Kalau seluruh gereja disuruh bahasa roh, apalagi kalau bunyinya sama semua, saya yakin itu bukan bahasa roh. Saya dulu pada waktu mahasiswa teologi S1, itu ada pertandingan olahraga kan, dengan mahasiswa teologi dari tempat lain, dari yang karismatik, main pingpong. Saya nggak terlalu suka pingpong, nggak ada yang main, ya udah saya main pingpong gitu. Wah, musuh saya itu ngeri. Sebelum pertandingan tuh bahasa roh semua. Kan main ganda nih, wah dia mereka tuh bahasa roh gitu. Sampai saya bilang, tolong jangan bahasa roh dong. Nanti saya sungkan mau smash, nanti smash kena Roh Kudus ya kan. Nanti kalau saya smash kamu nggak bisa kembalikan, kan saya mempermalukan Roh Kudus. Jangan bahasa roh dong gitu. Tapi tetap aja ya, mereka tuh main pakai bahasa roh gitu. Dan di tengah-tengah pertandingan saya usilin lagi kan. Sebab mereka tuh selalu kalau bahasa rohnya kan gini, 11-12, 11-12. Saya ngomong, ini skornya 3-4 ya, bukan 11-12 ya gitu. Tolong hitungnya yang benar ya gitu. Nah, saya yakin kalau bunyinya semua sama dan satu gereja itu semua berbahasa roh, saya yakin itu bukan bahasa roh. Itu namanya latah. Jadi kita harus hati-hati. Berikutnya ini, yang keempat, bunyinya itu seperti orang berbicara, bukan membaca mantra ya. Karena 1 Korintus 14 ayat 2 tadi kan Paulus mengatakan apa sih? Orang yang berbahasa roh itu berkata-kata kepada Allah oleh roh
Dia membicarakan hal-hal yang sifatnya rahasia, misteri. Jadi dia itu berkata-kata, bukan membaca mantra. Makanya kalau orang ya berbahasa roh dalam tanda kutip ya, bunyinya gitu sama terus. Ya kita bingung loh, ini kamu tuh kalau bahasa roh sungguhan kamu tuh berbicara. Lah kalau kita berbicara itu kan nggak sama terus sih omongannya, ya kan? Nggak sama terus loh, omongan kita tuh beda-beda. Yang dibicarakan beda, ya omongan kita berbeda gitu kan. Nggak mungkin sama lah. Contoh lah misalnya, bahasa Korea misalnya. Bahasa Korea itu selalu ada, ujung-ujungnya itu sama kan ya. Kamsahamnida, kamsahamnida, kamsahamnida. Tapi kan depannya beda semua, beda semua. Saya nggak tahu maksudnya apa, terakhir-akhir mesti ada hamida, hamida, hamida. Mesti gitu kan. Tapi kan depan-depannya tuh beda semua. Tapi coba perhatikan yang ada di gereja-gereja sekarang ini. Selalu kalau enggak sandalawas, 11-12, 11-12 gitu kan ya. Gitu. Wah, modelnya kayak gitu. Susah. Saya masih ingat ya, kalau ada orang tuh yang menyebalkan tuh doa, apalagi kalau doa makan lama banget gitu kan ya. Doa makan lama, pakai nyanyi lagu, penyembahan, terus bahasa roh lagi gitu kan ya. Wah, itu ada teman saya yang dari Manado itu, dia udah punya caranya tersendiri. Jadi kalau ada orang yang doa makan lama pakai bahasa roh, maka dia juga bahasa roh gitu kan. Bahasa rohnya tapi luar biasa nih, bermanfaat, membangun semuanya. Dia langsung berbahasa roh. Kayak apa ngana lama-lama? Kayak apa ngana lama-lama? Kayak apa ngana lama-lama? Mengapa kamu lama-lama? Kenapa kamu lama-lama gitu kan? Udah waktunya makan ya langsung makan aja, nggak usah lama-lama gitu kan. Dan itu satu-satunya bahasa roh yang saya suka ya. Oke, jadi nanti kalau ada orang yang terlalu lama berbelit-belit, langsung ya bahasa rohnya gitu ya. Kayak apa ngana lama-lama? Kayak apa ngana lama-lama? Oke. Berikutnya cara mendeteksinya gini, memiliki karunia menafsirkan bahasa roh. Ini nggak usah saya bahas lah. Kalau orang bisa menafsirkan bahasa roh, ya dia tahu itu bahasa roh atau bukan. Nah, yang terakhir adalah menggunakannya dengan teratur sesuai Alkitab. Di 1 Korintus 14 ayat 25-33, Paulus memberikan aturan. Orang yang bernubuat harus apa, orang yang berbahasa roh harus apa. Lalu dia menuliskan begini. Karunia nabi, tunduk kepada roh, tunduk kepada nabi. Ada keteraturan di dalam jemaat. Roh tidak menginginkan kekacauan. Roh Kudus menginginkan keteraturan. Jadi kalau sampai penggunaannya itu tidak teratur, pasti bukan dari Roh Kudus. Saya pernah berada dalam sebuah situasi. Saya itu mau khotbah, terus ada satu orang tuh di daerah belakang gitu, itu kebaktian pemuda di satu gereja. Orangnya tuh tertawa-tawa terus gitu, tertawa-tawa. Wah, itu zamannya Holy Laughter itu kan. Wah, itu kayak dari Kanada itu ya, Toronto Blessing tuh, orang ketawa-ketawa dalam roh gitu kan. Wah, dia tuh wah bahasa ketawa-ketawa terus gitu. Terus saya beritahu pimpinannya di situ, bisa nggak saya minta tolong orang itu disuruh berhenti ya? Saya mau khotbah. Tahu jawaban pimpinan gerejanya apa? Biarkan aja Pak, itu dari Roh Kudus gitu. Tapi karena saya udah kenal baik sama yang punya gereja ini, pimpinannya, terus saya bergurau sama dia gini. Jadi menurutmu khotbah saya bukan dari Roh Kudus gitu? Makanya biarin dia ketawa-ketawa, saya khotbah. Nanti jemaat milih gitu kan, mau dengerin tertawanya dia atau dengerin khotbah saya. Kamu nggak yakin tak khotbah saya dari Roh Kudus? Ya bukan gitu. Nggak iyalah, kalau kamu yakin khotbah saya dari Roh Kudus, maka saya yakin sesama orang yang penuh Roh Kudus dilarang saling mendahului kalau memang dia benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Lalu saya datangi orang itu, saya kutip dari 1 Korintus 14. Saya bilang Roh Kudus itu mengharapkan, menghendaki keteraturan, ketertiban, bukan kekacauan. Waktunya khotbah, khotbah. Kalau kamu nggak bisa berhenti, berarti bukan dari Roh Kudus. Kita harus hati-hati itu. Saya sudah mengajarkan cara mendeteksi apa yang bukan bahasa roh ya. Sekarang kita akan masuk bagian yang paling sulit, dan saya harap saya bisa menyampaikannya dengan cepat ya, karena waktunya sudah mau habis. Apakah baptisan Roh Kudus terjadi terpisah dari pertobatan? Apakah penuh Roh Kudus, baptisan Roh Kudus terjadinya itu terpisah dari pertobatan? Dengan kata lain, apakah orang Kristen yang sudah bertobat
orang Kristen ini masih perlu baptisan roh, masih perlu penuh Roh Kudus? Ataukah pada waktu kita bertobat, kita ini sudah penuh Roh Kudus? Pada waktu kita bertobat, kita ini sudah dibaptis oleh Roh Kudus? Mana yang benar? Kalau kita bertanya ini kepada golongan karismatik dan Pentakosta, maka jawabannya akan beda kalau kita bertanya pada Protestan, terutama saya bicara kalangan Reform ya. Jawabannya berbeda. Nah, saya tidak mengatakan semua orang karismatik dan Pentakosta punya pandangan seperti ini. Tidak. Karena saya tahu beberapa orang dari kalangan karismatik Pentakosta teologinya udah Reform. Dia sudah punya konsep yang seperti yang saya ajarkan. Bahkan beberapa waktu lalu saya seminar tentang bahasa roh, ada beberapa hamba Tuhan dari kalangan karismatik kontak saya dan dia bilang, "Pak, pandangan saya seperti Pak Yakov kok," gitu. Nah, gereja saya sudah banyak berubah nih, dia bilang. Ini malah sekarang mau ada penyusunan doktrin baru gitu. Waduh, saya bersuka cita juga. Jadi saya tidak mau generalisasi, tapi secara umum ada dua pandangan. Di sini karismatik Pentakosta, di sini Protestan, atau saya cuma mewakili Reform di sini ya. Oke, mari kita lihat perbedaannya. Yang kiri adalah Pentakosta atau karismatik. Mereka meyakini ada beda waktu antara pertobatan dan baptisan Roh Kudus. Dan itu didasarkan pada Kisah pasal 1 ayat 4 dan 5. Murid-murid Yesus sudah percaya Yesus, sudah bertobat sejak lama. Tapi mereka akan dipenuhi Roh Kudus. Di situ dikatakan, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Berarti kan ada beda antara pertobatan dan baptisan. Nah, yang kanan ini mewakili pandangan Reform secara umum. Baptisan roh dan pertobatan terjadi bersamaan. 1 Korintus 12 ini bukan 2, maafkan. 1 Korintus 12 ayat 13 mengatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Perhatikan ya, dalam satu roh kita telah dibaptis menjadi satu tubuh. Jadi siapa saja yang sudah percaya kepada Kristus berarti menjadi bagian dari tubuh Kristus, maka orang itu sudah dibaptis oleh Roh Kudus dan minum dari roh yang sama. Berikutnya langsung saja. Pihak Pentakosta karismatik mengatakan bahasa roh adalah tanda sudah dipenuhi Roh Kudus. Walaupun tidak semua orang Pentakosta karismatik pegang ini ya, tapi secara umumnya begitu. Mereka mendasarkannya pada Kisah Rasul 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi di pasal 1 dari Kisah Rasul, Tuhan janji mereka akan dipenuhi Roh Kudus. Di pasal yang kedua, mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Maka diambil kesimpulan oleh pihak mereka bahwa penuh Roh Kudus sama dengan baptisan roh, tandanya adalah harus berbahasa roh. Nah, kalau dari pihak Reform menganggap bahasa roh adalah salah satu karunia rohani. Penekanannya di sini nih. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 29 sampai 30, adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah semua mengadakan mujizat atau menyembuhkan atau berkata-kata dalam bahasa roh atau menafsirkan bahasa roh? Jawabannya adalah tidak semua. Tergantung karunia masing-masing. Jadi penekanannya beda. Di sini bahasa roh sebagai tanda, yang di sini bahasa roh sebagai karunia. Berikutnya lagi. Penuh Roh Kudus dipercayai terjadi beberapa kali pada individu yang sama. Ini sangat ditekankan oleh teman-teman dari karismatik dan Pentakosta. Buktinya apa? Murid-murid para rasul itu sudah penuh Roh Kudus di pasal 2. Tapi di pasal 4, waktu mereka berkumpul bersama-sama dikatakan tempat mereka berkumpul itu goyang, mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Berarti kan terjadi penuh Roh Kudus lebih dari satu kali. Yang sebelah kanan, pandangan Reform secara umum mengatakan penuh Roh Kudus terjadi sekali untuk seterusnya. Misalnya di Efesus 1 ayat 13 dan 14, Roh Kudus itu diberikan sebagai meterai dan sebagai jaminan bagi kita. Oke, saya coba rangkum ya isu-isu perbandingan tadi. Jadi begini, teman-teman dari karismatik dan Pentakosta
mereka meyakini bahwa antara pertobatan dan baptisan Roh Kudus itu beda. Orang Kristen tidak cukup cuma bertobat. Orang Kristen harus penuh dengan Roh Kudus atau dibaptis oleh Roh Kudus. Dan tanda dibaptis oleh Roh Kudus adalah berbahasa roh. Dan baptisan Roh Kudus bisa terjadi berkali-kali. Itulah sebabnya banyak gereja Pentakosta karismatik mengadakan 10 hari doa menantikan Pentakosta. Karena mereka meyakini bahwa itu bisa terulang dan seharusnya terulang terus-menerus dalam hidup orang percaya. Nah, sedangkan dari pihak Reform meyakini bahwa pertobatan dan baptisan Roh Kudus itu terjadi bersamaan. Karena tidak mungkin orang bisa bertobat tanpa Roh Kudus di dalam dirinya. Orang bertobat karena Roh Kudus mengerjakan hatinya. Dan ketika orang menjadi bagian dibaptis dalam tubuh Kristus, itu sama dengan dibaptis oleh Roh Kudus. 1 Korintus 12 ayat 13. Penuh Roh Kudus itu terjadi pada saat pertobatan. Dan itu terjadi terus-menerus. Karena Roh Kudus itu meterai dan jaminan. Kelihatannya kita sudah mulai bingung ya. Ini juga ada ayatnya, ini juga ada ayatnya gini. Tapi kok tidak pernah akur gitu. Menurut saya, dua pihak ini melakukan dua kesalahan sih. Menurut saya. Kesalahannya itu yang satu teologis, yang satu sifatnya metodologis. Maafkan ya, agak sedikit sulit, tapi saya coba terangkan dengan sederhana. Jadi maksudnya begini. Masalah teologis ini kurang dipahaminya begini. Peristiwa Pentakosta itu adalah masa transisi yang khusus. Itu periode transisi sebagai penanda hari-hari terakhir sudah tiba. Saya bacakan Kisah Rasul 2 ayat 17a ya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ini penjelasan Petrus kepada orang-orang yang menganggap murid-murid di Kisah Rasul 2 itu mabuk. Petrus berdiri dan berkata, mereka tidak mabuk. Jam berapa ini? Mabuk itu ada jamnya gitu kan. Mereka tidak mabuk, tapi itu menggenapi nubuat Yoel, bahwa pada hari-hari terakhir akan terjadi Tuhan mencurahkan rohnya dengan dahsyat atas semua orang. Dengan kata lain, Petrus itu mengajarkan begini, turunnya Roh Kudus di hari Pentakosta, Kisah Rasul 2, merupakan tanda kedatangan hari terakhir. Tanda kedatangan zaman akhir. Jadi kalau ada sebuah periode baru mau datang, itu perlu dikasih tandanya yang jelas. Nah, teman-teman yang dari Pentakosta karismatik seringkali miss bagian ini. Mereka menginginkan itu ada gelombang-gelombang lagi yang sama. Hari Pentakosta dulu terjadi, sekarang terjadi lagi yang kedua, terjadi yang ketiga, dan seterusnya. Sampai diantara mereka sendiri bingung. Nanti ada beberapa gelombang sih sebetulnya, saling berdebat satu dengan yang lain. Nah, sebetulnya jawabannya sederhana. Nggak ada gelombang-gelombangan itu, nggak ada. Apa yang terjadi pada hari Pentakosta itu menandai kedatangan zaman akhir. Dan namanya aja zaman akhir. Ya berarti kalau sudah dimulai zaman dulu, ya udah nanti sampai selesai lah. Ngapain diulang-ulang terus? Itu kan kedatangan sebuah periode khusus kan. Sama seperti misalnya nih, Yesus pada waktu datang, zaman mesianis datang, maka dipenuhi dengan berbagai macam mujizat. Supaya orang ngerti bahwa a new era is coming. Sebuah era yang baru, zaman yang baru sedang datang. Makanya ada tanda-tanda yang spektakuler. Jadi saya yakin gereja sekarang tidak membutuhkan yang gitu-gitu lagi seperti di Pentakosta. Tidak akan terjadi. Loh, tapi ada Pak. Itu buktinya di Jalan Azusa itu, kebangkitan asal mulanya Pentakosta gitu kan ya. Tahun 1906 di Amerika di Jalan Azusa. Saya pernah mengunjungi tempatnya juga. Tapi jangan lupa ya, itu namanya kebangunan rohani. Kebangunan rohani itu bukan cuma terjadi di kalangan Pentakosta karismatik, tapi juga terjadi di kalangan Reform. Di kalangan Reform pada zaman misalnya George Whitefield, pada zaman Jonathan Edwards, Great Awakening. Wah, itu orang nangis, orang dengarkan khotbah Edwards itu sampai gulung komeng di lantai, orang pegang tiang sambil nangis teriak-teriak. Terjadi gelombang pertobatan yang gede. Tapi setahu saya orang-orang Reform nggak pernah menyebut itu sebagai gelombang kedua.
yang menyambung hari raya Pentakosta. Enggak lah. Memang Tuhan pada periode-periode tertentu mengadakan kebangunan rohani, tapi tidak boleh disamakan dengan Pentakosta di Kisah Rasul 2. Karena Pentakosta di Kisah Rasul 2 itu tanda kedatangan hari-hari terakhir. Masa masih ada lagi yang lebih terakhir lagi? Ya nggak masuk akal lah. Ini kesalahan secara teologis. Tapi juga ada kesalahan secara metodologis. Dalam hal ini, menurut saya, dua pihak melakukan kesalahan. Pentakosta karismatik salah, orang reform juga salah. Karena orang reform seringkali melihat Lukas dari kacamata Paulus. Orang-orang Pentakosta dan karismatik melihatnya murni dari kacamata Lukas. Mereka lupa membandingkannya dengan Paulus. Padahal masing-masing penulis Alkitab punya penekanan yang berbeda, punya tujuan yang berbeda. Mari sekarang kita lihat ya, supaya lebih jelas. Ini saya bacakan dulu, bahwa penuh Roh Kudus menurut Lukas ya. Penulis Kisah Rasul itu Lukas, penulis Injil Lukas juga sama, Lukas. Tapi Lukas mencatat di Injilnya bahwa Yohanes Pembaptis itu sudah penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Sakaria, ayah Yohanes Pembaptis, juga penuh Roh Kudus. Yesus juga penuh Roh Kudus. Ini nanti saya akan bahas ini setelah kita masuk ke kesalahan metodologis ini. Kita harus menghargai keunikan teologi dan penekanan masing-masing penulis Alkitab. Lukas itu lebih menekankan aspek pemberian kuasa, empowering, untuk tugas tertentu. Sedangkan Paulus lebih ke arah pimpinan, guidance di setiap waktu. Saya ulang sekali lagi. Lukas lebih menekankan aspek pemberian kuasa, empowering, untuk tugas tertentu, sedangkan Paulus ke arah pimpinan atau guidance di setiap waktu. Tiap kali berdebat, saya perhatikan ya, orang reform itu tidak pakai ayatnya di Kisah Rasul atau Lukas. Pakainya mesti Paulus. Nah, sedangkan orang Pentakosta karismatik tidak pakai yang Paulus, pakainya mesti yang dari Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Karena itu kesukaan mereka. Mereka menganggap bahwa ini mendukung teologinya, ini mendukung teologinya. Bukan berarti yang Pentakosta karismatik nggak pernah menyinggung, ataupun sebaliknya, enggak. Tapi penekanannya itu loh. Ayatnya itu selalu mainnya di Lukas, Kisah Rasul, itu mainannya Pentakosta. Makanya kalau saya menghadapi teman-teman saya yang dari Pentakosta, yang yakin penuh Roh Kudus harus bahasa roh, saya nggak mau mengutip dari Paulus sih. Saya ngutipnya dari Kisah Rasul juga. Jadi misalnya kalau dia ngomong, wah penuh Roh Kudus harus bahasa roh, saya tanya, alasannya apa bro, sis? Kemudian dia ngomong gini, loh itu di Kisah Rasul 2, murid-murid penuh Roh Kudus, lalu berbahasa roh gitu. Nah biasanya saya ngomong gini, loh ada banyak loh orang yang penuh Roh Kudus di Kisah Rasul, tapi tidak ada catatan mereka berbahasa roh loh. Ada beberapa orang, Stefanus penuh Roh Kudus pada waktu mau dilempari batu, tapi dia tidak berbahasa roh. Beberapa orang penuh Roh Kudus nggak berbahasa roh. Bahkan saya kalau mau bergurau, saya biasanya memakai ayat-ayat dari Injil Lukas itu, terutama Lukas 1 ayat 15. Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus sejak dari rahim ibunya. Coba bayangkan ya, kalau Yohanes Pembaptis itu penuh Roh Kudus dari rahim ibunya, dan penuh Roh Kudus harus berbahasa roh, kira-kira bahasa rohnya apa? Saya yakin bahasa rohnya bukan 11-12, kayak panganan lama-lama, sandalawas, bukan. Saya yakin bahasa rohnya bunyinya kayak blukutuk gitu. Karena kan dia masih di rahim ibunya, toh air ketuban masih ada di situ. Masa sih Yohanes Pembaptis masih bayi di dalam rahim penuh Roh Kudus disuruh bahasa roh itu loh. Bahasa manusia aja belum bisa bahasa roh gitu kan. Terus Sakaria penuh Roh Kudus, bernubuat kok, enggak berbahasa roh loh. Yesus penuh Roh Kudus tapi tidak pernah dicatat Yesus berbahasa roh gitu loh. Jadi saya akan selalu memberitahu itu. Atau biasanya saya bergurau lagi sama teman saya gini, jadi kamu yakin penuh Roh Kudus harus berbahasa roh? Iya. Berdasarkan Kisah Rasul 2? Iya. Terus biasanya saya tanya, kamu penuh Roh Kudus nggak? Penuh lah. Kamu berbahasa roh? Iyalah. Terus saya tanya, pada waktu kamu berbahasa roh itu ada suara seperti tiupan angin yang keras nggak? Nggak ada. Oke. Ada lidah-lidah api nggak di atas kepalamu? Nggak ada. Terus saya bilang, wah kalau gitu nggak penuh, itu namanya sepertiga penuh. Karena di Kisah Rasul pasal 2 tandanya bukan cuma bahasa roh, tapi apa? Lidah-lidah api dan
suara tiupan angin yang keras. Jadi kamu tuh sepertiga penuh, saya bilang gitu. Dia bilang, oh nggak bisa, kalau yang dua itu nggak wajib loh. Terus apa yang berani ngomong yang ini wajib, yang dua ini nggak wajib? Harus konsisten dong ya, harus konsisten. Kadang-kala orang tuh sering nggak konsisten gitu. Saya ketemu teman saya, wah gitu kan ya, wah maksa baptisan harus selam. Ya saya sih setuju, saya juga baptisan selam ya. Saya dibaptis selam dan saya setuju sih orang dibaptis selam tuh lebih baik gitu. Tapi saya tidak menganggap baptisan percik itu salah gitu loh. Saya menganggap baptisan percik itu ya sah aja. Tapi ada teman saya yang ngotot, nggak bisa, harus selam. Terus saya tanya, kenapa harus selam? Karena Yesus dibaptisnya selam. Oh gitu. Berarti dibaptis harus di Sungai Yordan dong ya? Oh enggak, kalau itu enggak harus. Oh berarti kalau dibaptisnya sah harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sendiri dong. Oh enggak, kalau itu enggak harus. Terus harus pakai air yang sama yang dulu dipakai Yesus. Oh itu enggak wajib. Loh terus kenapa? Kalau selamnya caranya wajib, tempatnya enggak, yang baptis enggak, airnya enggak, semuanya enggak gitu kan. Terus biasanya kalau dia udah terdesak, tapi saya ngomong dia gini, tapi saya ini dibaptis selam kok, jangan khawatir. Dan saya lebih setuju dibaptis selam. Kenapa? Lebih seger. Simbolnya itu lebih dapat gitu loh, mati terus bangkit bersama dengan Kristus gitu tuh lebih dapat lah gitu kan. Dan juga apa, kalau pindah gereja nggak disuruh baptis ulang lagi ya kan. Kalau nikah juga nggak disuruh baptis ulang lagi lah gitu. Pokoknya baptis selam tuh seger pokoknya gitu kan ya. Dan biasanya dapat kaos ya. Karena kan bahasa semua dari pihak gereja biasanya ngasih kaos. Kalau bahasa percaya itu biasanya nggak dikasih ya. Tapi ya itulah macam-macam orang cara pandang tentang percaya. Saya pernah itu ada teman saya Pentakosta ngomong gini, kamu tahu kenapa orang reform itu cuma pinter teologi tapi hidupnya nggak bener, hatinya itu kurang rendah hati. Kenapa? Terus dia jawab gini, karena dibaptisnya itu cuma percaya, jadi kepalanya tok yang kena air, makanya pinter-pinter tapi sombong-sombong, gampang ngamuk katanya dia gitu. Terus saya tanya, lah kalau kamu, loh aku kan baptisnya selam gitu kan ya, jadi luar dalam bersih gitu. Terus saya biasanya bergurau, kamu pada waktu diselamkan kamu minum airnya enggak? Enggak. Nah, berarti enggak bersih. Harusnya itu kalau kamu mau bersih waktu diselamkan, kamu minum minimal 1 galon air supaya semua luar dalam itu dibasuh gitu kan ya. Dan kamu kalau sudah nyelam lama aja di situ, nanti kamu benar-benar bersih ya, berjumpa dengan Tuhan, langsung bahagia di sisi penciptamu. Ini konsepnya agak aneh-aneh gitu. Tapi saya biasanya gitulah kalau ngadepin orang siapa, ya for the sake of argument, saya pakainya gitu. Nah, tapi orang-orang reform juga salah loh dalam hal ini. Memang kalau kita bicara penuh Roh Kudus, menurut versi Lukas, penuh Roh Kudus itu terjadi beberapa kali kok. Karena konteksnya apa? Empowering. Orang butuh ini, Tuhan kasih Roh Kudus pimpin. Orang butuh ini ketakutan, Tuhan kasih Roh Kudus supaya berani memberitakan Injil. Itu empowering, nggak apa-apa sebetulnya. Jadi beda dengan Paulus. Paulus itu guidance, Lukas itu empowering. Jadi jangan sampai memahami Lukas dari perspektif Paulus, memahami Paulus dari perspektif Lukas. Itulah yang saya mau sampaikan, dan saya akan sebutkan 2 poin saja, nggak akan saya terangkan sebagai penutup ya. Yang pertama, penuh Roh Kudus tidak selalu ditandai dengan bahasa roh. Dengan demikian tidak semua orang Kristen harus berbahasa roh, apalagi jika yang dimaksud adalah bahasa roh dalam arti karunia. Tanda aja nggak harus, apalagi karunia. Atau penuh Roh Kudus dalam arti pimpinan yang modelnya Paulus, nggak harus bahasa roh ya. Tidak bisa bahasa roh nggak apa-apa. Yang kedua, baik dalam hal tanda maupun karunia, bahasa roh tetap tidak bisa dilatih atau dipelajari, nggak bisa. Lebih baik doa dan usaha ditujukan untuk karunia yang lebih utama dan untuk jalan yang lebih utama lagi. Tidak masalah saudara berdoa minta karunia tertentu. Paulus juga mengajarkan gitu. Orang yang berbahasa roh hendaklah ia berdoa supaya kepadanya diberi karunia untuk menafsirkannya. Jadi boleh berdoa supaya kita punya karunia tertentu. Tapi ya apapun karunianya, ya terserah Tuhan yang menentukannya bagi kita. Jangan percaya ada bahasa roh bisa dilatih, ada kursus bahasa roh, aduh macam-macam. Saya itu pernah mendengar sering ditanya orang, Pak, memang ada kursus bahasa roh ya? Saya dulu waktu remaja juga begitu, saudara.
Jadi itu ada hamba Tuhan, dia bilang mari kita membentuk lingkaran ya, semuanya gandengan tangan gitu, wah gitu, semuanya gandengan tangan gitu kan. Kemudian dia bilang mari kita lambaikan tangan kita, gerakkan pelan-pelan sambil berkata haleluya, haleluya, terus lebih cepat, haleluya, haleluya, tambah cepat, haleluya, haleluya. Wah itu teman saya sudah mulai bahasa asingnya udah keluar semua kan. Saya itu cuma bahasa rohnya beda sama mereka. Mereka tuh kan sebelah sandal lepas gitu. Saya cuma bahasa rohnya au sakit semua, ditarik-tarik begini sama mereka tuh, semua sakitnya minta ampun. Jadi akhirnya saya lepaskan, saya pamit pulang gitu katanya. Nah, menurut saya nggak perlu sih dilatih begitu ya, nggak usah. Nggak ada kursus bahasa roh. Itu kalau memang saudara perlu, Tuhan kasih, langsung Tuhan kasih, nggak perlu latihan. Nah, kiranya semua penjelasan yang super singkat-singkat ini bisa menolong kita melihat overview keseluruhan supaya kita tidak tersesat ya. Oke. Sampai di sini saya serahkan moderator ya untuk memimpin Q&A. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yakub dengan penjelasannya yang sangat-sangat membuat kita semakin penasaran untuk berburu bahasa roh. Jadi rupanya ini propaganda yang sangat luar biasa dari Pak Yakub untuk membuat kita ini bingung nanti ya. Ya, tapi itu yang akan kita jembatani Bapak Ibu Saudara, maka kita masuk ke sesi Q&A. Apapun kebingungan Bapak Ibu, apapun yang membuat Bapak Ibu penasaran, kita akan bertanya jawab dengan narasumber kita. Saya akan membuka termin pertama 3 orang, Bapak Ibu bisa raise hand, ya, raise hand, ataupun Bapak Ibu bisa chat di kolom chat yang ada, ya, atau di chat kita ini, dan Tia akan membantu tulisan apa yang sudah masuk, siapa yang akan dibacakan di dalam pertanyaan ini. Ya, sekali lagi. 25 menit kurang lebih waktu kita Q&A ya. Dan termin pertama 3 orang. Silakan. Siapa yang akan menyanyikan kepada Bapak Yakub? Resen, silakan. 3 penanya pertama. Mungkin dari teman-teman Efrata ada yang mau bertanya? Wah, itu Efrata itu segitu banyaknya itu nanti bisa bahasa roh itu. Harus teratur ya, harus teratur satu-satu, angkat tangan kah atau bagaimana, nanti maju ke depan ya. Oke Bapak Ibu, silakan untuk bertanya. 90 room ada di sini dan ada yang 2 orang, ada yang rombongan kayak Efrata ya. Silakan bertanya. Dipandu juga nanti oleh Tiffany ya, Tia, untuk ada yang chat kah? Silakan kalau ada yang mau chat. Silakan Bapak Ibu, jangan berbahasa roh sendiri di dalam hati ya. Jadi Pak Yakub tidak jadi penerawang untuk pertanyaan-pertanyaan kebingungan ya. Utarakan, keluarkan ya. Ya pangana lama-lama ini ada Bu Heni Pak Yakub Tri, jadi Bu Heninya tersenyum. Orang Manado. Ada? Bingung, nggak tahu apa yang mau ditanya lagi. Apa Teh? Oh, Pak Saul mau bertanya dulu. Enggak. Ya, ada anak pemuda yang kirim chat ke aku. Ya, pertanyaannya, di kasus apa orang bisa mendapatkan bahasa roh pada kondisi seperti apa? Apakah ada kekhususan atau keistimewaan dari orang tersebut? Terima kasih. Silakan Pak Yakub, langsung saja. Ya. Jadi apakah butuh kekhususan tertentu untuk menerima karunia bahasa roh? Tidak ada sih, nggak ada. Orang diberikan karunia itu kan untuk kepentingan bersama kan ya. Berarti pertimbangannya sebetulnya bukan ke orang itu, tapi pertimbangannya ke komunitas orang percaya di mana dia ada di situ. Kalau komunitas orang percaya di situ membutuhkan orang dengan karunia, misalnya bernubuat, karunia pengetahuan, ya Tuhan akan memberikan itu kepada orang-orang yang ada di situ. Jadi bukan mengarah kepada orangnya, tetapi kepada komunitasnya. Tapi apakah benar-benar tidak terpengaruh dengan orangnya itu? Menurut saya juga kita ini jangan terlalu membedakan antara talenta yang alamiah dengan karunia yang sifatnya spiritual. Karena kadangkala Tuhan itu memberikan karunia-karunia yang tampaknya itu alamiah. Contoh deh, di Roma 12 itu kan ada karunia memimpin, the gift of administration. The gift of administration itu beberapa orang secara alamiah udah punya. Tapi nanti Tuhan memberikan secara khusus pada waktu dia bertobat, ditajamkan kembali sehingga dia menjadi pemimpin yang baik. Sebelumnya kan dia pemimpin yang kuat tuh.
sekarang menjadi pemimpin yang baik. Jadi ada kalanya modelnya memang begitu. Tapi kalau ditanya apakah orang itu harus punya kekhususan tertentu untuk menerima bahasa roh, jawabannya adalah tidak, sama sekali tidak. Kita tidak pernah tahu pertimbangan Tuhan apa memberikan bahasa roh kepada orang tertentu dan bukan kepada yang lain. Dan kita juga tidak berpikirnya orang ini kalau dikasih bahasa roh berarti juga akan dikasih terus gitu kan. Beberapa orang kan mikir kalau punya karunia bahasa roh itu berarti bisa dipakai semaunya sendiri. Nyuci piring bahasa roh, nyetir mobil bahasa roh, enggak gitu kali ya. Soalnya kalau orang punya karunia menyembuhkan kan juga enggak bisa dia ke rumah sakit menyembuhkan siapa saja yang dia mau kan juga enggak bisa ya kan. Kasihan dokter Kristen nanti ya, nanti bisa enggak ada pasiennya, kasihan. Di sini ada beberapa dokter Kristen itu nanti bisa bermusuhan sama orang Kristen yang punya karunia menyembuhkan. Namanya aja karunia, berarti diberikan kepada orang tertentu pada situasi tertentu untuk tujuan tertentu. Jadi tidak perlu kekhususan kelebihan apapun dalam diri orang seseorang untuk menerima karunia bahasa roh. Tapi kalau mau berdoa minta boleh, cuma kan minta belum tentu dikasih kan. Tapi kalau Tuhan merasa saudara membutuhkan, ya Tuhan akan kasih itu gitu. Tapi ya nggak semua orang membutuhkan masalahnya ya. Oke, thank you. Baik, terima kasih Pak Yakub. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu untuk resen segera. Bapak Vincent kah? Oh, ini ada tulisan masuk. Boleh Tia bacakan? Oke, ada anak pemuda yang bertanya. Selamat malam, saya ingin bertanya bahasa apa yang dimaksud dengan bahasa ibu? Terima kasih. Oke, bahasa apa yang dimaksud dengan bahasa ibu ya? Terima kasih ya. Ini pertanyaannya. Saya yakin yang tanya mesti anak-anak muda ya. Karena nggak tahu apa itu maksudnya bahasa ibu. Bahasa ibu itu yang tahu cuma orang-orang usia 40 ke atas. Jadi bahasa ibu itu maksudnya adalah bahasa sehari-hari yang kita pakai ya gitu. Bahasa misalnya kalau kita bertumbuh di dalam keluarga yang semua berbahasa Mandarin atau Hokkien, nah berarti Mandarin atau Hokkien itu bahasa ibu kita. Atau kalau bahasa Indonesia yaitu bahasa Indonesia. Jadi bahasa sehari-hari yang kita pakai itu namanya bahasa ibu. Ya, maafkan untuk pemilihan kosakata yang kurang lintas generasi ya. Gitu. Beda generasi Pak Yakub tadi. Beda generasi ya. Iya. Katanya ini ada yang nulis juga di kolom chat ya. Ya. Beda generasi ya, maafkan ya. Okay. Kolom chat Pak Yakub bertanya, ini ada Bapak Billy Perdana. Billy Perdana. Saya mau bertanya, dari mana kita tahu kita ini benar-benar berbahasa roh? Dan ketika kita memang benar berbahasa roh, apa kita bisa mentafsirkannya atau mengerti? Nah, ini bingung ini. Terima kasih ya untuk pertanyaannya ya. Ini kan kalau kita mengetahui orang lain kan sudah saya jelaskan ya di seminar. Nah ini kan pertanyaannya kalau kita sendiri tiba-tiba itu misalnya ya kayak kita nggak bisa tahan misalnya gitu berbahasa roh misalnya gitu. Bagaimana kita bisa tahu kalau itu bahasa roh benar-benar bahasa roh atau tidak? Nah jawabannya adalah begini. Kita ini kalau mengatakan kita sedang mendapatkan sesuatu dari Tuhan, kita ini sebetulnya tidak sepenuhnya tidak sadar ya. Jadi kita ini dalam keadaan tetap sadar, bisa mengontrol diri kita. Kita bisa sadar sekeliling dan seterusnya. Tapi memang kadangkala karena pertama kali menerima, orang itu menurut pengalaman banyak orang, pertama kali menerima itu dia nggak bisa tahan untuk awalnya saja. Lalu mulai keluar, tapi setelah itu dia bisa mengontrol dengan baik. Nah kalau untuk mengetahui ini benar-benar bahasa roh atau tidak, untuk diri kita sendiri ya, untuk diri kita sendiri, sekali lagi kalau saya jawabnya begini, apakah yang kita ucapkan itu berbeda-beda atau sama kata-katanya? Kalau kata-katanya sama terus, pasti bukan bahasa roh itu. Itu pasti pelampiasan emosional kita saja. Sebab kalau namanya bahasa roh, berarti bahasanya itu kan beda banget ya. Tiap katanya itu beda, karena itu berkata-kata kepada Allah kok, ya mesti berbeda. Dan nanti kalau muncul lagi, kan belum tentu bahasanya sama yang itu kan ya. Siapa tahu bahasanya beda lagi. Tapi kalau keluar sama terus, sandalawa 11, 12 dan sebagainya, ya itu pasti bukan bahasa roh sih. Kalau itu pasti bukan bahasa roh. Saya yakin 200% itu pasti bukan bahasa roh. Itu latah saja ngikutin orang-orang lain. Karena saya perhatikan di semua gereja mosok bahasa rohnya sama. Kamu mau ngomong sama Tuhan kok sama semua di semua gereja? Ya enggak lah, itu kan latah namanya. Tapi kalau kita harus lihat beda, itu beda. Dan kalau ditanya kita mengerti enggak yang kita sampaikan? Jawabannya adalah kita paham secara umum yang kita mau sampaikan. Kita paham.
Misalnya ya, kita mengeluh kepada Tuhan. Nah, itu kita sadar, kita sedang mengeluh. Kita sedang memuji Tuhan. Kita sadar, kita sedang memuji Tuhan. Tapi karena kata-kata manusia itu terbatas, pikiran kita terbatas, roh itu yang membantu kita melalui bahasa roh untuk menyampaikannya. Tapi kita paham yang sedang kita ucapkan itu apa. Tapi kita nggak bisa nafsirkan kata per kata ya. Kecuali kita punya karunia untuk menafsirkannya. Kalau kita nggak punya karunia untuk menafsirkannya, ya kita nggak tahu setiap katanya itu apa. Tapi bukan berarti sekali lagi kita nggak paham sama sekali. Kita paham what we are doing. We can control ourselves and we know what we are doing. Kita mengerti yang kita lakukan apa. Intinya apa? Entah saya mau memuji Tuhan, menyampaikan keluhan kepada Tuhan, saya paham apa yang saya lakukan. Itu sejauh itu yang kita bisa ketahui dari pengalaman-pengalaman orang yang benar-benar memiliki bahasa roh ya, begitu. Oke, thank you. Oke, Pak Yakub. Terima kasih. Ini ada pertanyaan lagi, tapi anonim. Kenapa karismatik lebih condong menggunakan kitab Kisah Para Rasul dibanding penjelasan dari Paulus? Ya, karena gini ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi begini, orang berteologi itu seringkali kan tidak objektif ya. Godaan untuk tidak objektif itu ada pada semua orang, termasuk kita juga. Godaan untuk tidak objektif. Ketika kita membaca teks, kita itu sudah membawa presuposisi kita, asumsi dasar teologis kita. Itu sudah masuk ketika kita mendatangi teks. Yang benar seharusnya begini, walaupun kita membawa paradigma kita, asumsi dasar kita, tapi kita membiarkan teks mengoreksi asumsi dasar kita. Tapi tidak mungkin kita mendatangi tanpa asumsi dasar. Dan ini diakui oleh Gordon Fee, orang Pentakosta, sarjana Injili yang terkenal, maupun Rudolf Bultmann, teolog yang sangat liberal. Sama-sama mengakui kita itu tidak netral ketika mendekati teks. Tapi idealnya adalah kita membiarkan teks mengoreksi asumsi kita. Nah, karena banyak orang tidak objektif ketika mendekati teks, sudah punya asumsi teologis tertentu, maka dia cenderung melupakan atau mengabaikan ayat-ayat yang berseberangan atau bertabrakan dengan teologinya dia. Dia hanya fokus pada ayat-ayat yang sesuai dengan pandangannya dia. Misalnya nih, orang penganut teologi kemakmuran, coba tanya aja, sebutkan 10 ayat favoritmu. Kita bisa langsung tebak. Yeremia 29 ayat 11 lah, Matius 7 ayat 7 lah, dan seterusnya. Yohanes 10 ayat 10, walaupun disalah tafsirkan semua. Tapi saya sudah paham, ayatnya cuma itu-itu aja. Dia tidak akan gini, oh ayat hafalanku adalah gini, ketika aku lemah, aku kuat. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahan, kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus 12, nggak mungkin akan dikutip. Bahkan ketika membaca pasal 12 dari Ibrani ya, pasal 11 dari Ibrani, tokoh-tokoh iman, penganut teologi kemakmuran tuh ngutipnya cuma ayat yang awal, ayat 1 sampai 3. Itu aja, terutama ayat 1. Itu yang dikutip terus. Iman adalah bukti dari apa yang tidak kita lihat, apa landasan bagi pengharapan kita, dan seterusnya. Coba baca pasal yang sama, ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir mengatakan, walaupun iman mereka memberi kesaksian yang baik, mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Ya, tapi karena sudah ada asumsi dasar tertentu, yang mereka fokusnya pada teks-teks tertentu yang dianggap berpihak kepada mereka. Dan ini bukan cuma dilakukan pihak Pentakosta karismatik ya, tapi juga dilakukan semua orang. Makanya kita perlu berhati-hati dalam membaca Alkitab. Tidak boleh selektif. Kita harus tunduk kepada kitab suci. Nah, itu jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Yakub. Ini ada beberapa yang di kolom chat ya. Saya bacakan yang pertama, Tea nanti lanjutannya. Ini dari sahabat teman kita Pak Yakub, David Rumondor ini. Ya. Apakah bahasa roh dan tumbang dalam roh bisa terjadi secara bersamaan, dan apakah ada persamaan dengan praktek hipnoterapi? Nah, menarik nih Pak Yakub. Oke ya, pertanyaan. Jadi begini, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah penuh Roh Kudus dengan tumbang dalam bahasa roh itu bisa terjadi bersamaan? Jadi begini ya, ini kan kita bicara fenomena kan, bukan esensi ya, tapi fenomena gitu. Ketika Roh Kudus menjamah seseorang, saya meyakini, yaitu terserah Roh Kudus. Dia mau menjamah seseorang dengan cara apapun itu terserah Roh Kudus sih. Saya dalam hal ini termasuk orang yang berpikiran begini. Kalau Tuhan mau jamah seseorang dan orang itu tumbang, why not? Karena dia Tuhan. He can do whatever he wants. Tetapi, nah jangan salah paham ya. Tetapi
saya tidak setuju kalau tumbang dalam roh itu dipolakan gitu loh. Kalau didoakan harus tumbang, kalau nggak tumbang berarti belum penuh Roh Kudus. Kan ada beberapa orang tuh punya pikiran gitu. Itu ada orang kerasukan setan katanya, minta saya doakan, dia datang ke rumah saya. Waktu saya doakan, udah, dia bilang, sudah keluar Pak, setannya Pak. Loh kamu yang punya kenapa tanya saya? Ya saya cuma doakan. Ya kamu kan yang punya, setannya udah keluar atau enggak? Terus dia jawab gini, soalnya kalau keluar kan biasanya muntah-muntah Pak. Ngawur aja di rumah saya, kamu muntah-muntah siapa yang ngepel, ngawur aja. Udah setannya keluar udah cukup, muntah-muntahmu nggak usah keluar. Jadi ada orang punya pikiran kalau setannya keluar itu harus muntah-muntah. Terus kalau Roh Kudus jamaah itu harus tumbang dalam roh. Itu malah keliru ya. Itu malah keliru. Nanti bisa menonton perbincangan hangat saya, sejuk saya dengan Pastor Garen Lumoindong ya, anaknya Bapak Gilbert Lumoindong, itu di YouTube ada. Saya membahas tentang tumbang dalam roh lama, bincang-bincang dengan beliau. Jadi intinya adalah begini, saya percaya bahwa kalau Tuhan mau jamah seseorang, mau tumbang ya bisa. Tapi kalau dipolakan saya tidak setuju. Dipolakan pasti keliru, karena Roh Kudus punya kebebasan untuk jamah orang. Kadang nggak nangis pun jangan apa-apa sih gitu loh. Itu yang paling penting. Ini jangan terjebak pada fenomena-fenomenanya ya. Ada satu orang datang ke gereja saya, terus dia bilang gini, Pak, waduh saya ini nyesel ke gerejanya Pak Yakub. Lebih enak dengerin khotbahnya Pak Yakub di gereja saya. Loh kenapa? Di gerejanya Pak Yakub nggak ada Roh Kudusnya. Loh kok tahu Bu? Nggak ada Roh Kudusnya. Iya, dari tadi saya masuk sampai pulang Pak, nggak bisa nangis saya Pak. Dan saya lihat jemaatnya Pak Yakub nggak ada yang nangis Pak. Nggak ada Roh Kudus di gereja ini. Saya beritahu, Bu, Roh Kudus ada atau enggak ada itu bukan didasarkan berapa banyak yang nangis. Di gerejanya Ibu banyak yang nangis, itu karena banyak yang punya masalah. Makanya nangis-nangis di dalam gereja. Kalau jemaat saya Bu, enggak ada yang punya masalah. Jemaat saya itu pembuat masalah. Yang nangis pendetanya, bukan jemaatnya, bukan ya. Jemaat saya baik-baik, jemaat saya baik-baik. Jadi saya punya pikiran begini, jadi jangan sampai kita itu kayak terjebak pada fenomena-fenomena. Kalau ditanya mungkin nggak, ya jawabannya pasti mungkin lah. Kalau pertanyaannya mungkin atau enggak loh ya, ya jawabannya mungkin. Tapi kalau pertanyaannya harus tidak, jawabannya adalah tidak harus. Nah, kalau ditanya apakah ada kaitannya dengan praktek hipnoterapi? Nah, ini pertanyaan menarik ya. Jadi begini, kita harus tahu hipnosis itu spektrumnya luas banget. Dari yang paling ringan, menciptakan ambience, sampai yang paling berat, orang kehilangan kesadaran. Karena alam bawah sadarnya dikontrol orang lain gitu. Bahkan melibatkan kuasa kegelapan juga ada hipnotis yang model gitu. Nah, saya mau berkata begini, sebetulnya yang dilakukan oleh beberapa pendeta itu sudah tergolong hipnosis, tapi hipnosis ringan. Misalnya habis khotbah ada satu lagu dimainkan pelan, lalu menciptakan ambience, lalu berkata semua diam ya, dengarkan yang saya mau katakan. Loh itu kan membuat orang rileks sih. Supaya apa? Supaya yang kita katakan lebih mudah masuk dalam pikiran orang itu. Loh itu sebetulnya prinsipnya hipnosis juga sama. Jadi menciptakan ambience, membuat orangnya rileks supaya dia lebih bisa menerima message yang kita mau sampaikan. Apalagi kalau kita menggunakan kata-kata tertentu, itu juga bagian dari hipnosis. Dan saya baru sadar ini setelah saya banyak baca buku tentang hipnosis, dan terutama ini ya, beberapa orang yang mendengarkan khotbah saya yang belajar hipnosis, terutama belajar Neuro Language Program NLP, mereka tuh dalam tempat yang terpisah tanya kepada saya gini, Pak Yakub belajar NLP di mana? Berapa lama? Enggak, saya nggak belajar NLP, saya cuma baca buku aja, cuma saya nggak praktek, saya nggak pernah ikut. Sadar nggak Pak Yakub? Cara Pak Yakub bicara itu yang seperti diajarkan NLP Pak. Pengulangan tertentu, terus gaya bicaranya, jeda-jedanya dan sebagainya, pilihan katanya, itu memang model-model pilihan yang diajarkan di NLP supaya message yang diberikan itu bisa cepat masuk. Jadi kalau ditanya ya, kita semua itu sebetulnya melakukan hipnosis, tapi dalam konteks yang paling ringan sekali gitu, dan tanpa kita menyadarinya. Hipnosis itu spektrumnya sangat luas sekali. Jadi kalau kita tanya hipnosis yang mana? Tapi kalau dikatakan hipnoterapi, nah ini beda lagi. Bisa nggak sih orang di hipnoterapi diomongin sampai akhirnya tuh bisa jatuh gitu kan, meronta-ronta, teriak-teriak? Bisa nggak? Bisa juga sih.
Bisa. Bisa itu. Sudah terjadi. Dan sudah beberapa kali terjadi. Bukan Kristen, bahkan orangnya tidak religius sama sekali, dia bisa memberikan sesi menggunakan hipnosis. Orang yang dihipnosis itu bisa fenomenanya mirip dengan bahasa roh, sampai teriak-teriak gitu. Bahkan ada yang sampai jadi kayak harimau gitu, apa gitu. Ada juga. Tapi bukan kerasukan setan, bukan. Karena tidak ada hal-hal yang supranatural kayak apa, bukan. Tapi itu cuma masalah emosi saja. Jadi ada ya, bisa jadi begitu. Saya tidak mengatakan selalu ada kaitannya, tapi bisa juga orang yang belajar hipnosis bisa membuat orang lain seolah-olah seperti jatuh dalam roh dan sebagainya, itu bisa. Makanya kita perlu hati-hati, perlu karunia untuk membedakan roh. Sungguh, perlu karunia untuk membedakan roh. Saya pernah tahu satu orang ya, dulu dia paling demen tumbang-tumbang roh, tumbang-tumbang dalam roh, tuh demen banget ya. Tapi waktu dia mengikuti seminar bisnis, melihat dengan matanya sendiri, orang-orang yang bukan Kristen, pembicaranya juga bukan Kristen, cuma pakai psikologi aja, ternyata bisa membuat fenomena yang sama seperti yang dia lihat di gerejanya. Dia menjadi skeptis terhadap hal-hal yang gitu. Sesuatu yang baik ya sebetulnya. Makanya kita perlu sekali lagi membedakan roh itu ya. Perlu berhikmat untuk membedakan. Terima kasih untuk pertanyaannya. Terima kasih Pak Yakub. Jadi Bapak Ibu, kita masih ada waktu yang sangat mepet ya. Jadi ini pertanyaan mulai banyak saya tahu ya. Tiffany langsung aja dipilih. Kita masih ada waktu tinggal 7 menit ya, 7 menit. Oke, ini ada satu yang menarik ya. Apa kira-kira kebanggaan bagi mereka yang merasa sudah bisa berbahasa roh? Apa kebanggaan bagi mereka yang merasa sudah bisa bahasa roh? Tergantung gini ya, ini yang merasa bangga siapa nih gitu. Kalau orangnya atau kita yang melihat Alkitab gitu. Kalau kita melihat Alkitab, kita berbahasa roh itu harusnya nggak bangga sih. Harusnya nggak bangga. Karena Alkitab itu kalau kita bicara tentang karunia bahasa roh ya, bahasa roh itu ditaruhnya paling belakang malahan. Dan bahasa roh itu apa? Kurang berguna untuk orang lain. Bahasa roh itu hanya membangun diri sendiri. Seharusnya orang Kristen itu menginginkan karunia yang lebih langsung berguna bagi orang lain gitu loh. Makanya Paulus kan di 1 Korintus 14 membandingkan bahasa roh dengan nubuat. Dan Paulus bilang, nubuat lebih bermanfaat daripada bahasa roh. Karena bahasa roh membangun diri sendiri. Apalagi kalau nggak bisa ditafsirkan di dalam ibadah, tidak membangun orang lain gitu loh. Makanya jangan bangga kalau punya karunia bahasa roh. Justru harusnya bangga kalau punya karunia nubuat, karunia yang lain, karena lebih kayak beneficial gitu loh ya, lebih membawa manfaat gitu bagi orang lain. Tapi bagi orang-orang yang demen getol berbahasa roh, mereka itu bangga banget karena mereka merasa kalau bisa berbahasa roh itu berarti mereka tuh kaum elit yang bisa berkomunikasi dengan Tuhan dan orang lain itu nggak bisa. Dan itulah yang terjadi di jemaat Korintus. Jemaat-jemaat yang punya karunia bahasa roh merasa mereka tuh lebih rohani daripada yang lain. Makanya Paulus mengcounter pandangan itu. Jadi seharusnya yang bisa bahasa roh jangan bangga, biasa aja. Itu ya hanya salah satu karunia. Sama seperti orang yang dapat karunia iman, ya jangan bangga, karena itu just a gift. Kita tidak mengupayakannya, we don't earn it gitu, and we don't deserve it. Itu cuma given by God. It is a gift. Nggak ada yang perlu dibanggakan sih menurut saya. Jadi kalau sampai ada orang yang berbahasa roh dan bangga, menurut saya ya salah sih konsepnya tentang bahasa roh. Oke? Thank you. Terima kasih Pak Yakub. Masih ada satu lagi bisa? Tia, ini menarik dari Christian Wongsto nih. Silakan. Oke. Selamat malam Pak. Permisi ingin bertanya. Tadi Bapak sempat menyinggung penuh dengan roh yang membuat orang percaya Yesus. Bagaimana menurut Bapak bila seseorang sedang mengalami kekeringan rohani? Apakah Roh Kudus sedang undur darinya atau bagaimana ya Pak? Mungkin dengan kata lain, bagaimana bisa seseorang mengalami kekeringan rohani padahal sudah dimeteraikan Roh Kudus? Terima kasih Pak. Ya, oke, terima kasih pertanyaannya, ini menarik ya. Jadi begini, orang yang sudah di dalam Tuhan itu kan berarti sudah menerima intervensi dari Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan dia sehingga dia bisa membuka hatinya kepada Injil dan sebagainya. Roh Kudus sebagai meterai dan sebagai jaminan. Nah, kalau ditanyakan apa bisa orang mengalami kekeringan rohani gitu. Nah, mungkin kita harus mendefinisikan dulu ya, kekeringan rohani itu maksudnya apa sih?
Karena kalau kita harusnya berpikirnya begini, our union with Christ itu nggak bisa berubah. Kesatuan kita dengan Kristus tidak bisa berubah, karena itu tidak bergantung kepada what we do. Tapi our communion with Christ itu kita rasakannya berubah. Jadi yang ini kesatuan, yang ini persekutuan dengan Kristus. Kalau kesatuan dengan Kristus, kita ini udah sempurna di dalam Kristus, genap, fulfill, fully. Tapi di dalam relasi kita dengan Kristus, in our communion with Christ, kita itu bisa mengalami krisis. Mungkin karena kita merasa khawatir, mungkin karena bahaya. Misalnya nih, Yohanes Pembaptis. Bayangkan Yohanes Pembaptis ya. Di Matius pasal 3 dia yang membaptis Yesus. Tapi di Matius pasal 11, ketika dia di dalam penjara dan Yesus tidak kunjung menunjukkan dirinya sebagai Mesias, Yohanes itu sampai tanya kepada Yesus. Dia mengirim utusan bertanya kepada Yesus, kamu benar-benar Mesias atau bukan sih? Ataukah kami harus menantikan yang lain? Buat sampai kaget. Wow, Yohanes itu ada kan untuk membaptis dan memberitahu orang-orang ini loh Mesias. Tugas utamanya itu menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi karena penderitaan yang lama dan tidak ada solusi, dia sampai ragu-ragu loh. Tapi menariknya ini dia ya, nanti selesai webinar baca Matius 11, itu yang menghibur kita. Walaupun Yohanes itu ragu, tapi Tuhan tidak pernah ragu terhadap iman Yohanes. Utusannya datang, Yesus berkata, katakan kepada Yohanes, aku mengadakan tanda-tanda ini. Waktu utusannya mau pergi, Yesus berkata kepada orang banyak begini, di antara semua orang yang dilahirkan perempuan, tidak ada yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Karena dia menyiapkan jalan bagi Tuhan. Jadi kita ini kadangkala merasa kering, dalam arti kita itu merasa perjalanan kita bersama dengan Tuhan itu susah payah jatuh bangun. Tapi dari perspektif Tuhan, kita itu aman-aman saja sebetulnya. Our union with Christ itu nggak bisa berubah, tapi our communion with Christ itu bisa berubah. Jadi harus dibedakan antara kesatuan dengan Kristus dan persekutuan dengan Kristus. Kita bisa mengalami kekeringan rohani kalau kita nggak membiarkan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus kan gitu. Bisa mengalami kekeringan rohani. Tapi dari mana kita tahu kita mengalami kekeringan rohani? Menurut saya tahunya gini sih. Kalau buah roh dalam hidup kita itu semakin jarang terlihat, berarti kita mengalami kekeringan secara rohani. Ukuran utamanya bukan karunia ya. Ukuran utamanya bukan karunia, tapi ukuran utamanya adalah buah roh dalam diri kita. Sebab Allah mengatakan begini di Galatia pasal 5, kalau kita memberi diri dipimpin oleh roh, maka kita akan memiliki buah roh itu. Yang kedua, kalau kita melihat disiplin rohani kita, disiplin rohani kita apakah konsisten atau tidak. Tapi ini saya letakkan nomor 2 ya. Ini saya letakkan nomor 2 supaya kita itu jangan sampai begini. Disiplin rohani kan baik tuh, baik. Orang yang mau rohani harus punya disiplin rohani. Tapi kalau kita mengukur kerohanian berdasarkan disiplin rohani, maka kita telah melakukan kesalahan. Kalau dalam kalimat saya selalu bilang begini, disiplin rohani bukan tujuan, bukan ukuran, tetapi sarana yang tidak terelakkan. Jadi bukan ukuran, bukan tujuan. Saya khawatir kita itu menganggap diri rohani, nggak rohani itu karena disiplin rohani ini loh. Dan itu tidak gospel center. Saya khawatir kita itu menilai diri kita rohani itu karena what we do gitu. Kita merasa keselamatan kita pasti karena kita lakukan. Kita merasa dekat karena apa yang kita lakukan. Harusnya kan kita menjaga keseimbangannya. Bahwa di dalam Kristus kita itu benar-benar sudah didamaikan dengan Bapa. Bapa itu benar-benar dekat dengan kita. Dia memegang tangan kita. Bahkan walaupun kita jatuh pun kita jatuh di dalam tangan Tuhan yang kuat dan beranugerah ini. Nah, tapi tetap disiplin rohani perlu. Tetap kita menjaga supaya tidak mengalami kekeringan secara rohani. Jadi itu yang saya bisa katakan, jelaskan. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Bukan berarti Roh Kudus undur ya, nggak ada Roh Kudus undur ya. Roh Kudus tetap ada bersama dengan kita, tetapi kita mungkin yang kurang memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, oke, thank you. Ya, terima kasih Pak Yakub. Bapak Ibu Saudara sekalian, sangat menarik sekali penjelasan Pak Yakub, dan semakin malam ini pertanyaannya semakin
kreatif menurut saya. Bapak Ibu kalau ingin terus diperlengkapi dengan jawaban-jawaban, sekaligus saya mempromosikan karena ini rekan saya, Bapak Yakub Tri, ya. Ikutilah SDT Amadeus yang sudah ada di dekat kita, dan Bapak Ibu dapat diperlengkapi untuk boleh belajar firman, bertumbuh dalam firman, bertumbuh di dalam pengenalan kasih Tuhan, ya. Ada beberapa jemaat kita, Ibu Ervina, Bapak Tristanto, ya. Siapa yang akan menyusul? Siapa yang akan menyusul? Silakan, ya. Saya marketingnya Pak Yakub Tri di sini, ya. Jadi silakan mendaftar dan diperlengkapi, rekomendasi segera saya buatkan, ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi STT Amadeus sekali lagi diperuntukkan buat kita semuanya yang terbeban, terpanggil untuk dipenuhi, diperlengkapi menjadi hamba-hamba Tuhan, ya. Dan lebih lanjut, nah nanti bisa chat saya atau cari linknya Pak Yakub Triandoko di STT Amadeus, ya. Begitu ya Pak Tria. Ya, siap. Thank you. Oke, Tia. Selanjutnya Bapak Ibu masih ada 82 peserta yang ada dan setia, jangan mundur dulu, masih ada acara untuk feedback, untuk masukan dari sebuah acara yang sangat penting dan menarik buat kita. Jadi, selanjutnya apa Tia? Pembagian kuesioner. Yes, ini dia. Pembagian kuesioner. Sejauh mana pembicara ini menyampaikan, apakah berguna atau tidak berguna, bermanfaat, atau perlu berseri, diundang lagi untuk supaya kita dipenuhi dengan materi, ya. Oke, silakan Tia pimpin. Ya, Baik, foto bersama Tia, ya. Ya, siap kok. Kuesionernya sudah Tia kirim di chat, boleh isi dulu selama 5 menit. Ya, Bapak Ibu, silakan diisi nih, sudah ada linknya di Google Form untuk kegunaan kita, untuk ada feedback dari para peserta semua, ya, baik untuk narasumber, bicara kita, materi, dan sejauh mana Bapak Ibu memahami materi ini, ya. 5 menit saja, tidak lama-lama waktunya, ya. Yang sudah langsung dikirimkan, rekan-rekan pemuda masih semangat, ya, untuk segera mengisi, ya. Tapi waktu habis. Iya, waktunya habis sayangnya untuk mereka yang untuk bertanya. Jadi yang masuk tuh, ya? Ya, sudah kok. Ya, bagus sekali ini. Ayo silakan teman-teman, silakan. Apalagi yang bertanya tadi ini, ya, kewajiban untuk memenuhi feedback daripada Google Form kita, ya. Yang lain juga silakan berpartisipasi. Selanjutnya, yang setelah mengisi Google Form atau yang sedang proses, persiapkan untuk membuka videonya untuk kita foto bersama, ya, dengan narasumber yang tidak asing bagi kita dan selalu dirindukan Pak Yakub. Foto bersama, ya. Jadi ada Bapak Ketua Sinode kita, Bapak Sekum, ya, teman-teman dari GKKA yang di luar sana, ya. Ini apalagi nih Bapak Ketua kita yang ganteng dan awet muda ini. Wah, senyumnya menarik sekali. Jangan dilewatkan kesempatan berfoto bersama ini. Yang sudah siap untuk foto bisa buka video, ya, open cam, karena kita akan diabadikan sebagai dokumentasi. Wah, itu semangat sekali nih Pak Bing nih, ya. Buka masker Pak Bing, betul. Terima kasih yang sudah buka penginjil Gema di Singaraja, ya. Bapak Roni, ya, penginjil Roni dari GKK Makassar. Pak Budi Perdana, wah, ini juga yang awet muda ini. Pak Budi semangat, Singaraja, ya. Ini Pak Gema dengan rombongan ya Pak Gema? Wah, bagus sekali penginjil Gema dengan rombongan, ya. Silakan yang lain, silakan open cam yang sudah siap, yang sudah mengirimkan, ya. Akan foto bersama dengan Ketua Sinode kita, Bapak Sekum kita, Bapak Ketua Majelis kita tercinta, Bapak Johan, ya. Sudah cukup waktunya, Tia, untuk pengisian Google Form atau masih proses? Oke, tampaknya sudah hampir sebagian ya yang mengisi ya. Bagian besar nih ya. Ya. Oke, silakan sekarang. Oke. Ambil gambar berapa kali? 1 kali aja kok. Ada 3 slide di laptopnya kayak. Slide pertama senyum 1, 2, 3. Oke. Slide kedua 1, 2, 3.
Slide ketiga, 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you. Iya, terima kasih, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri acara kita yang sangat-sangat bermanfaat dan memberkati kita, ya, kita spontanitas saya mau minta ini mestinya saya yang menutup untuk berterima kasih. Tapi ada Bapak Ketua saya yang tercinta, Bapak Johan. Pak Johan, sampaikan ucapan terima kasih Pak Johan untuk pembicara dan semua rekan-rekan yang ikut Pak Johan. Ya, selamat malam semuanya. Malam Pak Johan. Ya, malam ini kita bersyukur bisa mengikuti acara yang menurut saya sangat bermanfaat dan mewakili Majelis Jemaat GKK Tenggelis Mejaya mengucapkan terima kasih kepada Pak Yakub Trihandoko yang telah menyampaikan firman-Nya dan sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga untuk kehadiran dari Bapak Sinode dan teman-teman se-GKKA di selain dari Tenggelis Mejaya, juga untuk semua jemaat Tenggelis Mejaya. Dan tak lupa juga terima kasih untuk panitia yang telah menyiapkan semuanya ini. Dan bila ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan, kami ucapkan maaf. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Johan sebagai ketua sinode nubuatan ini ya. Ketua Majelis GKK Tenggelis Mejaya. Tidak, dengan kerendahan hati Bapak Ketum itu yang harusnya menutup dalam doa, tapi Bapak Ketua Sinode kita ini sangat rendah hati dan mempersilahkan yang senior, Bapak Sekum kita tercinta, Bapak Saul, untuk menutup dalam doa dan doa berkat Pak Saul. Ini luar biasa sekali teladan seorang ketua sinode ya, kerendahan hatinya. Terima kasih Pak Hengki yang telah memberikan teladan buat kami. Silakan Bapak Saul untuk menutup dalam doa. Doakan juga untuk Bapak Yakub Tri yang di dalam pelayanan tugas panggilan yang diemban untuk melayani jemaat maupun di STT Amedius. Tuhan memberkati semua yang dipakai untuk karunia-Nya. Silakan Pak Saul. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas anugerah kasih Tuhan telah menolong kami bisa mengikuti webinar ini dengan baik. Kami semakin diperlengkapi untuk memahami bagaimana karya Roh Kudus di dalam kehidupan kami, dalam kehidupan orang-orang percaya. Kami bersyukur juga karena kami juga semakin diperlengkapi dengan pengetahuan, biarlah Roh Kudus senantiasa memakai kami semakin heran, sehingga kami bisa membedakan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan, sehingga kami tidak tersesat hati pikiran kami, sungguh-sungguh diarahkan oleh Roh Kudus. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pak Yakub Trihandoko yang Tuhan telah pakai pada malam hari ini. Biarlah Tuhan berkati dia, pakai dia dalam seluruh kehidupan pelayanan, keluarga. Doa terus untuk STT Amedius. Kiranya Tuhan berkati sehingga melalui STT ini semakin banyak anak-anak-Mu diperlengkapi untuk melayani Tuhan dan menjadi saksi Tuhan. Berkati juga gereja, teman-teman melayani Tuhan berkati, sehingga gereja juga terus bertumbuh dengan baik. Biarlah apa yang kami dengar pada malam hari ini, bukan hanya kami dengar, bukan hanya sebagai pengetahuan kami, tapi kami sungguh mengalami karya Roh Kudus, kami mengalami kehadiran Roh Kudus hari lepas hari di dalam kehidupan kami. Bersyukur Tuhan karena kami percaya Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus dalam hidup kami, dan Roh Kudus akan memimpin seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, nada syukur pujian kami. Sebentar kami akhiri acara ini. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai memimpin kami sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Saul telah memimpin dalam doa berkat. Dengan demikian berakhirlah acara seri pembinaan iman pada malam hari ini Bapak Ibu. Ya, Tuhan memberkati dan mempersiapkan ibadah besok hari Minggu. Terima kasih Pak Yakub. Ya, Terima kasih Pak Yakub. Terima kasih Pak Yakub. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Yakub. Sama-sama, terima kasih semuanya ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Ya, mohon pamit semuanya. Terima Ya, kasih. Pak Yakub Tri, terima kasih. Ya. Makasih Pak Hengki. Thank you semuanya. Ya, ya. Pak Hengki, Pak Saul. Untuk Zoom-nya terus ya Pak. Nanti Zoom gini Pak. Silakan. Oke. Ya, kita tunggu sebentar ya nanti ya. Doa. Kenapa, Pak? Oke, saya pamit ya teman-teman ya. Ya, thank you. Bye, thank you Tiffany. Ya, bye Pak. Bye.
Sebentar. Tampaknya cuma aku Gatum sama Jennifer yang ada di sini. Oke, nggak apa-apa kok. Ini ada Gatum. Iya, ada cuma aku Gatum sama Jennifer. Ya, nggak apa-apa lah. Ya. Oke. Oke, thank you ya semuanya untuk layanan pada sore hari ini. Kita bersyukur semua boleh berjalan dengan baik ya untuk rangkaian Paskah. Kita dalam pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Hari ini kita boleh selesaikan ya. Segala puji hormat untuk Tuhan. Thank you buat Musa Suci. Ya, mantap ya. Thank you. Dan thank you buat Thea. Ya, thank you Ko Rusli. Ketua Sinode, oh bukan ya. Sibuk ini kok. Ya, thank you juga untuk Gatum mewakili rekan-rekan Pupdok dan lainnya ya. Thank you. Thank you juga ini ada remaja masih di sini semua ya. Wah, thank you. Ini Pak Rusli ada yang chat ke pribadi saya ini, dia berterima kasih untuk acara ini katanya. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih katanya. Oke, baik, kita akan tutup dalam doa ya. Saya pimpin dalam doa. Mari kita bersyukur. Bapa di surga, terima kasih kami bersyukur Tuhan untuk setiap kebenaran yang Tuhan boleh terus tanamkan di hati kami dan kerinduan yang Tuhan terus bangkitkan supaya kami boleh semakin mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan untuk seminar pada malam hari ini. Biarlah boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat yang Tuhan sayangi. Kami serahkan waktu-waktu kami selanjutnya, Tuhan pimpin dan sertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you ya semuanya. Malam. Terima kasih. Bye-bye. Meeting.